Hanya butuh setengah hari untuk menyempurnakan boneka berbalut besi ini. Kecepatan ini membuat Yang Fan sangat puas, dan itu jauh lebih cepat daripada deskripsi di slip giok. Berdiri di tanah hijau ruang Xianhong, Yang Fan menggerakkan pikirannya, dan dengan wus, boneka lapis baja itu melesat ke arahnya seperti perisai besar seperti angin. Boneka berbalut besi ini tingginya 1 kaki, dan kekuatannya mendekati tahap pembangunan pondasi bagi Yang Fan, itu setara dengan perisai daging berbentuk manusia, kartu lubang penyelamat hidup. Nyatanya, pertahanan dan kekuatan serangan boneka lapis baja ini tidak kalah dengan tahap pembangunan pondasi, dan bahkan dalam hal pertahanan, itu jauh lebih sulit daripada perisai pertahanan para biksu tahap pembangunan pondasi biasa. Alasan mengapa dikatakan bahwa kekuatannya dekat dengan tahap pembangunan pondasi, bukan sebanding dengan tahap pembangunan pondasi, adalah karena wayang ini tidak memiliki kekuatan magis, tidak dapat terbang, dan kalah dengan biksu dari tahap pembangunan fondasi dalam hal kecepatan. Oleh karena itu, secara keseluruhan, kekuatannya hanya dapat dianggap mendekati tahap pembangunan pondasi, berjuang sendirian, mungkin bukan lawan dari para beku tahap pembangunan pondasi. Saat boneka bertarung, energi yang dikonsumsinya berasal dari batu roh yang tertanam dalam formasi tepat di tubuhnya. Boneka besi di tangan Yang Fan bertatahkan 4 batu roh kelas menengah, yang setara dengan lebih dari 400 batu roh biasa. Bagi Yang Fan, ini adalah sosok astronomi. Yang Fan memutuskan bahwa dia tidak akan pernah menggunakan boneka lapis baja sampai saat kritis, jika tidak, hanya batu roh yang dikonsumsi akan membuatnya merasa sangat tertekan. Selain boneka lapis baja besi ini, Yang Fan juga mendapatkan boneka lapis baja perak tingkat tinggi lainnya dari aula. Yang Fan mencoba menyematkan 4 batu roh tingkat menengah dalam boneka lapis baja besi ke dalam boneka lapis baja perak, tetapi ternyata itu tidak cukup untuk mengaktifkan boneka tersebut. Mungkin batu roh tingkat tinggi diperlukan untuk mengaktifkannya. Yang Fan berpikir sendiri. Batu roh kelas atas. Yang Fan pada dasarnya tidak memikirkannya. Sejauh yang dia tahu, batu roh kelas atas di dunia budidaya makhluk abadi sangat langka. Selain itu, batu roh bermutu tinggi, menurut rasio pertukaran, setara dengan 10.000 batu roh biasa. Sekarang, jumlah batu roh di tangan Yang Fan hanya beberapa ratus, bahkan tidak sepersekian pun. Anak guk-guk itu berdiri di sampingnya, menatap boneka itu dengan rasa ingin tahu, mata kecilnya masih berkedip, memikirkan sesuatu. Taruh di gudang, perintah Yang Fan. Ini sangat besar kata anak guk-guk itu dengan wajah sedih. Berhentilah bicara omong kosong, hati-hati, jangan merusak harta alam dan ramuan yang aku tanam. Yang Fan berkata dengan sedikit tidak sabar. Anak guk-guk itu sangat enggan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan, yang menyebut Yang Fan sebagai pemiliknya. Guk-guk kecil itu datang ke sisi boneka itu dengan ekspresi enggan, dan menyentuhnya dengan ringan. Dalam sekejap, raksasa berbaju besi, yang setinggi Zhang Su, jatuh terlentang. Kemudian, ia berjalan menuju gudang dengan mudah dan peka, menghindari ramuan dan kekayaan alam yang ditanam di tanah hijau. Yang Fan menatapnya dengan aneh, dengan ekspresi keheranan di wajahnya, dia tidak menyangka bisa melakukannya. Boneka ini memiliki berat setidaknya 4 hingga 500 kati, dan tampaknya tidak berbobot saat diletakkan di punggung anak guk-guk. Mungkinkah guk-guk ini benar-benar binatang mitos? Yang Fan tidak bisa berhenti berpikir, dan cara dia memandang anak guk-guk itu berubah. Anak guk-guk itu membawa boneka itu di punggungnya dan melihat ke dalam gudang, mungkin merasakan tatapan Yang Fan di belakangnya, dan mau tidak mau bergidik. Pupi, kemarilah, ada yang ingin kutanyakan padamu. Yang Fan berkata dengan ramah dan tersenyum. Anak guk-guk itu baru saja keluar dari gudang, melihat sikap Yang Fan yang sangat sopan, dia menggigil di sekujur tubuhnya, dan berkata dengan waspada. Tuan, apa pertanyaanmu? Saya pikir Anda sangat kesepian tinggal di ruang Xianhong ini, kapan Anda akan pergi keluar bersama saya untuk menambah pengetahuan Anda? Yang Fan bertanya ragu-ragu. Ini level Xianhong Master tidak cukup, jadi aku tidak bisa mengeluarkan tubuh utamaku. Bahkan jika aku bisa keluar, aku khawatir ruang fisik kecil tempatmu berada. Anak guk-guk itu ragu-ragu. Takut apa? Yang Fan terus bertanya. Anak guk-guk itu berkedip dan berkata dengan sedih, saya khawatir saya tidak dapat mengakomodasi keberadaan saya ya. Anggap saja saya tidak bertanya. Yang Fan tidak bisa berkata apa-apa, kalau begitu izinkan saya bertanya lagi, apakah arti keberadaanmu? Apa? Arti keberadaanku? Anak guk-guk itu sedikit terkejut, dan Xuanji berkata dengan ekspresi aneh, Tuan, kamu bahkan tidak tahu ini, kan? Berhenti berbicara omong kosong. Bagaimana saya tahu jika Anda tidak memberi tahu saya? Yang Fan sedikit kesal,
dia merasa bahwa anak guk-guk itu sepertinya mendiskriminasi dirinya. Aku adalah roh artefak dari cincin Xianhong di tangan tuannya. Aku lahir di ruang peri ini sejak lama sekali. Anak guk-guk itu menjawab dengan kebanggaan yang tak terlukiskan dalam kata-katanya. Kiling, apakah ini cincin yang rusak? Yang Fan melepas cincin di tangannya dan menghancurkannya dengan kekuatan ringan, dengan sedikit sarkasme di sudut mulutnya. Tentu saja, setelah cincin itu hancur, itu kembali ke tangan Yang Fan mengikuti pemikiran Yang Fan. Mendengar ini, guk-guk kecil itu tidak bisa menahan amarahnya, dan hampir meraung ini adalah harta suci paling kuat dari ruang Xianhong. Tenang, tenang. Yang Fan berkata dengan tidak setuju setidaknya dalam situasi saat ini ayolah, benda ini belum memiliki kekuatan supernatural lainnya. Anda minggir saja, basis kultivasi saya saat ini telah sedikit meningkat, dan saya ingin memperluas cakupan lahan hijau, tidak puas, tetapi dia tidak berani untuk tidak patuh. Titik. Di samping gubuk jerami, dia mengingatkan guru, meskipun Anda telah membuat kemajuan besar dalam kultivasi, tingkat keabadian belum ditingkatkan, kecuali keabadian Anda dapat ditingkatkan ke tingkat yang sesuai tingkat. Dimengerti. Yang Fan berkata dengan tenang, dia memejamkan mata, menginjakkan kaki di sebidang tanah hijau dengan radius lebih dari 10 kaki, dan merasakan vitalitas dan harapan yang tak terbatas, seolah-olah itu bisa menampung segala sesuatu di dunia. Saat tingkat kultivasinya meningkat, pemahamannya tentang Greenland dan Immortal Hongjue juga meningkat selangkah demi selangkah. Awalnya, dia mengira bahwa Xian Hongjue hanyalah seperangkat latihan berbasis kayu. Belakangan, dia menemukan bahwa rangkaian latihan menantang surga ini telah melampaui tingkat kehidupan alami yang lebih tinggi. Yang berhubungan erat dengan kehidupan dan alam bukan hanya tumbuhan, bunga, serangga, burung dan hewan, tetapi juga batu bata dan ubin di sekelilingnya, bahkan gunung, sungai, matahari, bulan, dan bintang tentu saja, konsepsi artistik yang halus dan jauh semacam itu bukanlah yang bisa dia tebak sekarang. Yang paling berhubungan dengan Yang Fan saat ini adalah tingkat kehidupan, manusia, hewan, bunga dan pohon, dan bahkan monster. Setelah beberapa saat, Yang Fan menghela nafas, membuka matanya dan menemukan bahwa tanah hijau di bawah kakinya telah meluas hingga seluas 1,5 kaki. Dalam kegelapan, Yang Fan merasa bahwa bidang yang dimilikinya telah berkembang sedikit. Begitu Anda memasuki ruang Xianhong dan menginjakkan kaki di tanah hijau, Anda akan merasa terhubung dengan darah dan daging. Pada saat yang sama, status pertumbuhan ramuan, bahan alami, dan harta duniawi yang ditanam di tanah hijau berada di bawah kendali Yang Fan. Percepatan pertumbuhan waktu 4 kali lipat, yang cukup untuk mempersingkat siklus pertumbuhan kekayaan alam dan ramuan obat mujarab. Saat ini, Yang Fan agak menantikan prospek Xian Hongjue setelah memasuki periode konsentrasi pada saat itu, dia mungkin bisa memasuki level kedua Xianhong, dan percepatan waktu hijau lahan akan bertambah lagi. Sebelum pergi, Yang Fan berjalan ke persimpangan tanah hijau dan gudang setelah berdiri diam, dia keluar dari ruang Xianhong dengan pikirannya. Hah, di aula utama makam, Yang Fan duduk bersila, dan tiba-tiba membuka matanya, listrik dihasilkan dari realitas virtual. Setelah tinggal di ruang Xianhong hampir sepanjang hari, energi dan semangat Yang Fan pulih ke puncaknya, dan bahkan luka yang sangat serius di tubuhnya juga pulih dengan 1 atau 2 poin. Jika tren ini berlanjut, pulanglah dan istirahatlah selama beberapa hari, dan Anda akan dapat pulih. Kamu akhirnya bangun. Hu Fei tampak bahagia, dan bergegas ke Yang Fan. Ada apa? Yang Fan bertanya dengan tenang. Kamu tidak ingin keluar? Hu Fei bertanya. Tentu saja, apa yang bisa kamu lakukan? Yang Fan bertanya. Kamu seorang apoteker, bisakah kamu menyembuhkan lukaku, sehingga kita bisa bekerja sama? Berhenti, aku mengerti maksudmu. Yang Fan berkata dengan ringan, kamu ingin aku menyembuhkan lukamu, dan kemudian bergabung untuk menangani zombie di luar, lalu membuka makamnya, kan? Ya. Hu Fei mengangguk berulang kali, seperti ayam mematuk nasi. Luka di tubuhmu sangat serius. Tidak kurang dari 10 luka. Sebagian besar bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Tapi ada sejumlah kecil luka yang terlalu merusak, dan yang tidak bisa berbuat apa-apa. Yang Fan mengamati luka Hu Fei. Said di samping. Tidak masalah. Itu menghabiskan banyak mana dan energi. Tidak masalah. Hu Fei sangat lugas, dan bertanya lagi, apakah kamu ingin lebih berapa banyak? Yang Fan mengerutkan bibirnya, sedikit, dan matanya tertuju pada pria gendut itu. Di tas penyimpanan Gaidao, tertulis dengan ringan. Saya hanya ingin beberapa batu roh kelas menengah di dalam tas penyimpanan itu, kamu.
Hu Fei mengeluarkan penyimpanan hanya 5 atau 6 batu roh kelas menengah di dalam tas diserahkan kepada Yang Fan. Yang Fan mengangguk puas, kamu sangat lugas, aku akan menyembuhkan lukamu. Hu Fei duduk dengan cepat, sangat kooperatif, tetapi bergumam dengan suara rendah pokoknya bagaimanapun, ini bukan milikku. Yang Fan segera mengobati lukanya, mulai dari trauma dulu. Mantra hujan dan embun dilakukan dengan sangat lancar satu persatu, dan trauma Hu Fei pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka. Dalam kegelapan, kekuatan sihir Yang Fan dari Immortal Hong Jue juga meningkat. Hu Fei hanya menatap dengan tercengang, kamu sangat luar biasa. Yang Fan menyipitkan matanya dan berkata, lain kali kamu terluka, ayo dan temui saya. Saya melihat seorang dokter di pusat medis Puai di kota Wuliu, teman lama, saya akan memberi Anda diskon. Ya. Hu Fei mengangguk dengan cepat, matanya berkaca-kaca. Juga, jika ada orang di sekitarmu yang terluka dalam perkelahian di masa depan, rekomendasikan dia untuk datang ke klinikku. Yang Fan terus menyemangatinya sambil merawat lukanya. Tidak masalah. Hu Fei mengangguk, dan kemudian seolah mengingat sesuatu, dia berkata dengan kepala tertunduk, aku melukai beberapa anak laki-laki anak-anak di Gunung Villa, jika aku mengetahuinya. Saya akan mendorong mereka pergi direkomendasikan. Ahem, Yang Fan tersipu dan menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, lupakan yang Anda lukai, atau Anda akan menghancurkan papan nama klinik saya. Tidak lama kemudian, setelah melakukan lebih dari selusin teknik hujan dan embun, Yang Fan pada dasarnya menyembuhkan trauma Hu Fei. Selama proses ini, mana dari Xian Hong Jue Yang Fan juga meningkat pada tingkat yang cukup besar, yang membuatnya gembira. Jika tren ini berlanjut, tidak butuh waktu lama bagi Xian Hong Jue untuk menembus ke tahap konsentrasi, dan berada pada level yang sama dengan keterampilan sihir. Selama perawatan, Yang Fan menemukan masalah tubuh Hu Fei jauh lebih kuat daripada biksu pada level yang sama, dan kekuatan fisiknya bahkan sedikit tidak normal dibandingkan dengan zombie pada level yang sama. Orang ini benar-benar cabul, kekuatan fisiknya sangat mesum. Yang Fan diam-diam terkejut, jika dia melawan orang ini dalam jarak dekat, dia pasti akan menderita. Kemudian, dia mulai merawat luka dalam Hu Fei. Dalam hal cedera internal, Yang Fan belum mempelajari mantra khusus apapun, jadi dia hanya bisa menggunakan mana Xian Hong Jue miliknya sendiri untuk memasuki tubuh yang terluka untuk memelihara dan memperbaiki. Namun meski begitu, dalam menghadapi luka dalam biasa, hal itu dapat dengan mudah diatasi. Namun, cedera internal Hu Fei saat ini luar biasa. Yang menyakitinya setidaknya adalah keberadaan di atas tahap pembentukan yayasan. Sangat sulit untuk mengobatinya. Dua di antaranya sangat serius sehingga dia bahkan tidak bisa menyelesaikannya. Halo Zamrud yang segar dan lembut berfluktuasi dan berkedip-kedip di tangan Yang Fan, dan kabut kehidupan yang tak berujung berubah menjadi gumpalan aliran jernih, yang menembus ke dalam tubuh Hu Fei, memberi makan dan memperbaiki luka-lukanya. Mana sangat menyentuh tubuh Hu Fei, dan wajah Yang Fan menjadi lebih bermartabat. Dia sekali lagi merasakan kekuatan terlarang yang tersembunyi jauh di dalam tubuh anak ini. Kekuatan ini bahkan membuatnya berdebar-debar, dan dia tidak berani mendekati dan menyentuhnya. Dapat dibayangkan jika Hu Fei marah, ketika dia memasuki keadaan gila, betapa mengerikan kekuatan bertarungnya, dia bahkan bertahan beberapa saat di bawah serangan sengit zombie di masa pembangunan yayasan sebelumnya, dan dia belum namun hilang. Setelah menghabiskan semangkuk teh lagi, Yang Fan menarik tangannya dan menghela nafas lega. Sembuh-sembuh, Hu Fei berkata dengan ramah, mencoba berdiri dari tanah, mengendurkan otot dan tulangnya, dan sedikit mengernyit. Yang Fan berkata dengan acuh tak acuh, dua luka dalam sangat merusak, hampir mendekati kekuatan serangan biksu tingkat tinggi. Yang, seorang apoteker tingkat rendah, untuk sementara tidak berdaya. Adapun luka dalam dan luar lainnya, mereka semuanya sudah sembuh. Aula dengan penampilan ketidaksabaran. Tenang, tenang. Yang Fan berdiri di sana, tampak acuh tak acuh. Apa maksudmu? Hu Fei tiba-tiba menjadi sedikit tidak senang. Apakah menurutmu dengan kekuatan kita berdua, kita bisa bersaing dengan zombie di tingkat dasar? Bahkan jika kita bertarung sampai mati, kita akan membayar harga yang mahal, kata Yang Fan perlahan. Memang, dua biksu pada tahap awal konsentrasi memiliki sedikit peluang untuk menang melawan eksistensi di tingkat tahap pembentukan yayasan, jika digantikan oleh dua biksu pada tahap konsentrasi, mungkin masih ada sedikit harapan. Tentu saja, keduanya aneh, dan mereka mungkin memiliki sedikit peluang untuk menang, tetapi bahkan jika mereka berhasil, mereka akan lumpuh bahkan jika mereka tidak mati. Yang Fan secara alami tidak ingin membayar harga yang mahal untuk zombie. Selain itu, setelah dia meninggalkan makam berusia 1000 tahun itu,
dia masih belum tahu situasi apa yang akan dia hadapi. Yang Fan tidak bisa merasa nyaman jika dia tidak meninggalkan makam dengan kekuatan. Lalu bagaimana menurutmu apa yang harus aku lakukan? Hu Fei sedikit tenang. Yang Fan merenung mengapa kita tidak menunggu di sini selama 2 hari, mungkin tanpa usaha kita, orang-orang dari dunia luar dapat melewati pintu masuk makam terlebih dahulu. Tapi bagaimana jika dia? Mereka jangan tidak berani masuk, kata Hu Fei dengan tidak setuju. Yang Fan tetap tenang, ini masalah besar untuk menunggu 2 hari lagi, itu tidak akan memengaruhi kami, dan kami dapat mengambil kesempatan untuk pulih dari cedera kami. Selain itu, Yang juga memiliki pil besar di tangannya, bahkan jika dia tinggal di sini selama 10,5 bulan, tidak ada masalah ya. Aku harus menunggumu, kau tunggu sendiri. Hu Fei tidak sabar, jelas tidak sabar, dan ketika dia melihat posisi mayat iblis tanpa kepala jauh di dalam aula, ada jejak ketakutan yang mendalam di matanya. Desir. Dengan sekilas sosoknya, Hu Fei meninggalkan aula, dan bergegas ke lapisan luar makam dengan kekuatan yang tak tertandingi. Bang bang bang. Yang Fan tidak memperluas kesadaran atau inderanya, dia mendengar suara benturan. Pada saat tertentu, hanya terdengar ledakan, diiringi teriakan dari Hu Fei. Oh, anak malang! Yang Fan berduka dalam diam. Saat berikutnya, jeritan terdengar dari dekat ke jauh, dan dengan wus, sesuatu menabrak aula dalam. Yang Fan tahu apa yang sedang terjadi tanpa melihat. Hu Fei yang malang dipukuli kembali ke aula makam oleh serangan kuat dari zombie pembangun fondasi, tergeletak di tanah dengan geram dan menyeringai. Matanya tertuju pada wajah Yang Fan lagi, dan dia menemukan bahwa pihak lain sedang duduk bersila, sangat tenang, sedikit terkejut, dan bertanya, kamu tidak takut? Mayat iblis tanpa kepala milenium. Tidak takut. Yang Fan meliriknya dan mengeluarkan 2 kata. Kamu benar-benar tidak takut. Hu Fei memandang Yang Fan dengan kagum. Namun, dia mengulurkan tangannya dan menyentuh bagian belakang kepalanya lagi, bertanya-tanya mengapa Yang Fan takut pada zombie pembangun fondasi di luar, bahkan jika dia tidak takut pada mayat iblis tanpa kepala berusia 1000 tahun. Dalam benaknya, mayat iblis tanpa kepala berusia 1000 tahun itu 10 hingga 100 kali lebih menakutkan daripada zombie pembangun fondasi di lapisan luar makam. Ngomong-ngomong, Yang Fan tiba-tiba teringat sesuatu. Apakah Anda memiliki alat peraga di tangan Anda yang dapat mengirim pesan ke Villa Hujan dan Kabut untuk memberitahu mereka bahwa Anda belum mati? Ini, saya tidak tahu apakah itu akan berguna. Hu Fei dengan cepat mengeluarkan jimat batu giok dari tas penyimpanannya, menuangkan mana ke dalamnya, dan menutup matanya untuk merasakannya. Ada sedikit perasaan tapi sangat-sangat samar, kata Hu Feixi. Itu bagus, kita tidak perlu melakukan apa-apa sekarang, cukup pulih di sini. Yang Fan menutup matanya dan mulai berlatih tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Nyatanya, separuh pikirannya tetap berada di ruang Xianhong, menggunakan tanah hijau untuk membantu memperbaiki luka di tubuhnya. Pada saat ini, pikiran Yang Fan tiba-tiba terlintas, dan dia memikirkan izin yang dia miliki di tingkat pertama Xianhong, yang dapat memanggil seseorang ke ruang Xianhong. Tanah hijau memiliki efek penyembuhan yang luar biasa dan penuh dengan vitalitas tak terbatas. Bukankah benar bahwa bahkan jika kondisi orang yang terluka itu serius, atau bahkan sekarat, setengah dari kakinya telah melangkah ke gerbang neraka, dia dapat menyelamatkan hidupnya dan menghidupkannya kembali. Yang Fan berpikir dalam hatinya. Ide seperti itu tiba-tiba muncul, tetapi premisnya adalah bahwa orang yang dipanggil tidak boleh memiliki pemikiran untuk melawan. Tentu saja, dia hanya memikirkannya, kecuali orang yang dicintai berada dalam situasi seperti itu, Anda tidak boleh menggunakan fungsi ini dengan enteng untuk menyelamatkan seseorang. Keduanya tinggal di lapisan dalam makam selama 2 hari 2 malam, Yang Fan tetap tenang, dan luka yang disebabkan oleh kekuatan penghancur yang kuat di tubuhnya juga disembuhkan dengan 7 atau 8 poin. Ini sebagian besar disebabkan oleh lahan hijau di ruang Xianhong, jika tidak, dengan kecepatan pemulihannya sendiri, dia tidak akan mencapai efek seperti itu dalam waktu kurang dari 10,5 bulan. Sebaliknya, Hu Fei sedikit gelisah, dan matanya terkadang melirik mayat iblis tanpa kepala berusia ribuan tahun jauh di dalam kegelapan. Sudah 2 hari, kenapa belum datang? Hu Fei berdiri di pintu masuk aula, mengamati arah lapisan luar. Yang Fan tiba-tiba membuka matanya, dan berkata dengan ringan, seharusnya hampir sama. Meskipun Yu Villa sangat takut dengan makam ini, ia masih dapat mengizinkan biksu tingkat rendah dan bahkan manusia untuk membuka pintu masuk makam. Saat ini, Yang Fan sepenuhnya membuka inderanya. Pergerakan zombie dan hantu di luar makam telah diperhatikan. Zombie pembangun fondasi juga meninggalkan jangkauan inderanya,
mungkin mendengar gerakan di luar dan tertarik padanya. Benar saja, setengah hari kemudian, tiba-tiba terjadi keributan di luar, raungan samar zombie hantu, dan benturan mantra dan senjata ajaib. Waktunya sudah matang. Yang Fan tiba-tiba berdiri dan berjalan keluar dari aula. Kamu bagaimana kamu tahu-tahu? Hu Fei tidak bisa mempercayainya. Dia jauh lebih unggul dari rekan-rekannya dalam hal indera. Meskipun dia bisa merasakan sesuatu, dia tidak berani melakukan hal seperti itu, kesimpulan. Ah tunggu. Saat dia dalam keadaan linglung, Yang Fan berjalan keluar aula. Tetapi pada saat ini, Yang Fan tiba-tiba berhenti, melihat posisi mayat iblis tanpa kepala berusia 1000 tahun di aula utama, wajahnya tampak berat, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Di bawah mayat iblis tanpa kepala adalah sumber energi iblis. Yang Fan sudah mengingat masalah ini dengan kuat dan memberikan perhatian khusus padanya. Karena dalam 9 Nether Demon Art yang dia latih, ada kekuatan supernatural yang sangat kuat, Nether Demon Flame. Nyala api ini sangat sulit untuk dikembangkan, tetapi akan sangat membantu di tempat-tempat di mana energi iblisnya kuat. Selama nyala api ini dapat mengolah alam satu terpencil, dia dapat merajalela di 3 alam pertama budidaya abadi. Jika dia dapat mengolah alam 3 terpencil, bahkan di antara biksu berpangkat tinggi, dia akan menjadi sangat keberadaan yang menakutkan. Cepat pergi, desak Hu Fei. Oke, ikuti aku, kata Yang Fan dengan ringan. Kenapa kamu ingin mendengarkanmu? Hu Fei mengangkat alisnya, sangat tidak puas. Putra ini sangat kuat. Yang Fan mencibir, mengabaikannya, dan pergi dengan ekspresi tenang di wajahnya, seolah-olah ini bukan makam yang mengerikan, tetapi kompleksnya sendiri. Hu Fei ragu-ragu sejenak, dan intuisinya mengatakan kepadanya bahwa mengikuti Yang Fan mungkin merupakan pilihan yang tepat. Dengan cara ini, keduanya berjalan menuju pintu masuk makam satu persatu. Ruang luar makam sebenarnya tidak terlalu besar, bahkan medannya agak rumit, banyak sekali hantu dan zombie yang mengintai di sini, yang bisa mengancam para biksu di tahap konsentrasi. Yang Fan berjalan sangat lambat, terkadang berhenti sejenak, dengan sangat tenang. Hu Fei pada awalnya sedikit tidak sabar, tetapi kemudian, dia tiba-tiba menyadari bahwa mereka berdua telah berjalan beberapa saat tanpa bertemu dengan hantu atau zombie. Dia bisa mendengar suara hantu, tapi dia tidak bertemu dengan mereka. Setelah mengetahui fakta ini, Hu Fei segera tenang dan mengikuti Yang Fan. Setelah berjalan beberapa saat, seberkas cahaya muncul di depannya, dan suara pertempuran terdengar samar-samar di luar. Pintu masuknya samar-samar terlihat. Hu Fei sangat bersemangat akhirnya keluar. Diam, kulit Yang Fan berubah, dan dia dengan cepat mengulurkan tangan untuk menutupi mulutnya. Namun, obatnya sudah terlambat. Huxiu, hantu mengikuti sumber suara dan menemukan mereka berdua, itu melesat dari langit seperti kilat, dan meraih punggung Yang Fan dengan tangan pucat, dan angin bertiup kencang. Pertempuran cepat dan keputusan cepat. Wajah Yang Fan menjadi gelap, dan tiba-tiba dia melambaikan bayangan ular hitam di tangannya, diam-diam seperti hantu, dan tiba-tiba melilit leher hantu ganas itu. Kecepatan serangan Yang Fan tidak biasa. Dalam mode Maha Tahu, dia mengambil kesempatan untuk memimpin, dan dengan cepat mengorbankan cambuk misterius. Bayangan ular bergoyang dan melilit leher hantu. Hantu itu tiba-tiba membeku, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, cambuk kulit hitam itu sebenarnya bisa membungkusnya sebagai tubuh roh. Tidak hanya itu, rasa lumpuh hampir membuatnya kehilangan kekuatan untuk melawan. Sinar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya memanjang dari cambuk hitam, terjerat dan menembus ke dalam tubuhnya. Dan dalam sekejap, untaian sinar hitam ini mengekstrak esensi yang terkandung di dalamnya dengan kecepatan yang mengerikan. Saat berikutnya, Hu Fei sadar dan melompat, cahaya guntur yang kuat berkumpul di tangannya, dan mencengkeram kepala Li Gui dengan keras. Bip, bip, diselimuti kekuatan guntur dan kilat yang lebat, hantu itu menghilang dari dunia ini bahkan sebelum sempat berteriak. Yang Fan menarik cambuk kulit hitamnya, sedikit terkejut, kekuatan supernatural guntur dan kilat ini benar-benar musuh dari mayat hantu. Padahal, petir adalah keberadaan yang sangat istimewa di dunia, tidak termasuk dalam atribut 5 elemen, dan juga merupakan salah satu simbol hukuman surga. Kecuali untuk latihan jenis kayu, hampir tidak ada latihan yang dapat menahannya karena kekuatan serangannya yang keras dan merusak. Sebaliknya, kekuatan gaib guntur dan kilat dapat menahan atau menekan banyak keterampilan, yang menunjukkan kelebihannya. Namun, sistem guntur sulit untuk dipraktikkan, dan umumnya hanya orang dengan fisik khusus yang dapat berlatih dengan lancar. Adapun para kesayangan yang menguasai kekuatan gaib petir, jumlahnya sangat sedikit.
Banyak biksu juga bisa merapal mantra petir, tapi dibandingkan dengan biksu yang sudah menguasai kesaktian guntur dan kilat, seberapa jauh perbedaannya. Setelah membunuh hantu itu, Yang Fan memimpin lagi, suara pertempuran di depan menjadi semakin jelas. Saat jarak semakin dekat, mereka berdua juga melihat pemandangan di depan dengan jelas. Di pintu masuk makam, 5 atau 6 zombie kuat sedang bertarung dengan para biarawan di luar. Zombie hitam yang dipimpinnya adalah zombie periode pembangunan fondasi yang kehilangan kendali setelah kematian Fat Gaidao. Di antara biksu manusia, ada seorang lelaki tua yang anggun mengenakan jubah putih bulan, yang menggunakan senjata spiritual untuk merapalkan mantra supernatural di kehampaan, dan dia dicocokkan secara merata dengan zombie pada periode pembangunan fondasi. Tak hanya itu, lelaki tua itu juga menahan zombie di sebelahnya yang sedang dalam keadaan konsentrasi. Dengan satu musuh dan dua, lelaki tua yang anggun itu tidak kehilangan angin sedikit pun. Berdiri di atas senjata spiritual, dia mempraktikkan trik sulap berulang kali, tubuhnya berkedip-kedip dengan lingkaran cahaya, dan dia juga memanipulasi terbang tipe api, Sword Blow. Adapun 3 atau 4 zombie lainnya, mereka dihentikan oleh seorang lelaki tua berjubah abu-abu. Orang tua ini bertarung melawan 4 zombie dengan 1 lawan 4 pada saat yang sama, namun dia masih unggul, di antara zombie, tetap tak terkalahkan. Selain lelaki tua itu, ada beberapa sosok di kejauhan, namun mereka tidak berani mendekati pintu masuk makam. Zombie atau hantu yang berlari ke sini secara acak, memiliki kekuatan yang sebanding dengan tahap konsentrasi, tetapi bisakah biksu tingkat rendah biasa datang? Ketika Yang Fan dan Hu Fei datang ke pintu masuk, ekspresi mereka berubah. Leluhur tua, seru Hu Fei. Yang Fan juga terkejut, tapi yang dia lihat adalah lelaki tua berjubah abu-abu itu. Dia adalah leluhur benteng keluarga Yang, dan juga ayah kandung dari Patriark Yang Hong. Saat ini Yang Fan telah berlatih di benteng keluarga Yang selama 12 tahun dan telah bertemu dengannya beberapa kali. Karena dia bisa mengenali identitas leluhur keluarga Yang, identitas lelaki tua berjubah sinar bulan secara alami menarik hati Yang Fan. Pada saat ini, melihat penampilan kedua leluhur ini, jantung Yang Fan berdetak kencang, dan dia buru-buru mengaktifkan seni kayu mati, berusaha untuk tidak mengungkapkan kekurangan apapun. Sejak berlatih Immortal Hong Jue, Yang Fan telah berulang kali menghadapi situasi seperti itu, dan karena itu, seni kayu mati telah menembus batas satu demi satu, mencapai keadaan yang tak terbayangkan. Kembali ke samping, ketika leluhur keluarga Chu melihat Hu Fei keluar, wajahnya menunjukkan kegembiraan, dia tidak bisa menahan teriakan, dan segera meningkatkan frekuensi serangan untuk memenangkan peluang bagi para pelarian. Hu Fei dan Yang Fan meninggalkan medan perang secepat mungkin setelah mendengar kata-kata itu. Yang pertama secara langsung mengendalikan senjata roh, terbang tinggi ke langit, dan menghindari pertarungan sengit. Yang Fan tidak punya pilihan selain menghindari beberapa zombie dengan hati-hati dan meninggalkan lingkaran dengan ringan. Setelah pertempuran, leluhur keluarga Chu tidak bisa tidak melihat Yang Fan lebih banyak, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Hu Fei mungkin sedikit beruntung dapat melarikan diri dari makam, tetapi Yang Fan, seorang apoteker pada periode pemurnian Qi, juga dapat melarikan diri dari langit, yang sangat mengejutkan. Mungkinkah keberuntungan anak ini telah mencapai tingkat menantang surga? Leluhur Yang Jia di sisi lain juga memiliki mentalitas yang sama. Akhirnya, setelah berlari beberapa saat, Yang Fan menghela nafas lega setelah berada beberapa mil jauhnya dari pintu masuk makam. Saat ini, sekelompok biksu dari dekat datang untuk mengajukan pertanyaan, kebanyakan dari mereka berasal dari Villa Yuwu, dan beberapa dari Yang Jiabao, dan kebanyakan dari mereka adalah kultivator biasa. Yang Fan terkejut menemukan bahwa adik laki-lakinya Yang Lei juga ada di kerumunan, dengan ekspresi cemas di wajahnya, dan ketika dia melihatnya keluar hidup-hidup, dia kembali ke ekspresinya yang tenang dan acuh tak acuh. Mundur. Pada saat ini, 2 orang kuat dari periode Yayasan Pendirian yang bertarung di pintu masuk makam mundur dengan pedang mereka pada saat yang sama, meninggalkan zombie di belakang. Zombie ini meraung beberapa kali di luar makam, tetapi mereka tidak mengejar mereka lebih jauh. Karena siang hari, zombie dan hantu sedikit takut pada sinar matahari dan suka tinggal di tempat gelap dan lembab. Zombie pada masa pembangunan fondasi tidak takut pada matahari, tetapi mereka juga sangat jijik, dan mereka sudah memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Mereka tahu bahwa Patriark Chu dan yang lainnya tidak mudah dipusingkan, jadi tentu saja mereka tidak melakukannya, mengejar mereka. Suara mendesing. Dalam waktu singkat, 2 lampu pedang terbang, dan Patriark Chu dan Patriark yang melayang ke tanah. Apakah kamu benar-benar yakin hantu gendut itu mati di kuburan? Patriark yang menatap Hu Fei dan bertanya dengan penuh semangat. Itu benar, kata Hu Fei,
menatap Patriark yang dengan sedikit ketakutan. Untuk para biksu di tahap pemurnian Qi dan tahap konsentrasi, orang-orang kuat di tahap pembangunan fondasi perlu dijunjung tinggi. Hah? Mata Patriark Yang dan Patriark Chu tiba-tiba tertuju pada tas penyimpanan di pinggang Hu Fei. Bukankah itu tas penyimpanan hantu gendut itu? Seru leluhur tua Yang, kilasan keserakahan muncul di matanya, tetapi dia menahannya dengan cepat. Hahaha, bagus sekali, nak, kamu tidak buruk. Mungkinkah hantu gendut ini mati di tanganmu? Patriark Chu sangat gembira, dan melirik ke tas penyimpanan. Kesadaran, dan bahkan melalui tas penyimpanan, kamu bisa mungkin melihat beberapa adegan. Kemarilah, kalian berdua, dan beritahu aku apa yang terjadi di dalam makam. Patriark Chu dan Patriark Yang saling bertukar pandang, dan memanggil Yang Fan dan Hu Fei ke samping sendirian. Ini seperti Hu Fei tergagap dan mulai berbicara, ragu-ragu, butuh waktu lama baginya untuk menjelaskan masalah yang sangat sederhana. Patriark Chu dan Patriark Yang mengerutkan kening, keduanya sedikit tidak sabar. Berhenti. Patriark Yang benar-benar tidak sabar, dan berkata kepada Yang Fan, katakan padaku. Yang Fan diam-diam tersenyum, berpura-pura tunduk, menarik napas dalam-dalam, tetapi menceritakan dengan sangat lancar di bawah ancaman pendeta Tao yang gendut, juniornya tidak punya pilihan selain menyiapkan penawar baginya untuk menahan sisa racun di makam, tetapi junior merusak penawarnya dan dapat menghasilkan racun yang kuat pada saat kritis, tetapi hantu gendut itu sangat licik, memaksa kami berdua untuk mengikutinya ke dalam makam. Saat itu, Fat Ghost Dao membiarkan generasi muda tetap berada di lapisan luar, dan dia membawa saudara Hu Kaola yang menakutkan, dan hasilnya. Pada akhirnya, pendeta Tao yang gendut itu terluka parah oleh dampak energi jahat, vitalitasnya sangat rusak, dan makam itu runtuh. Untuk melewati pintu masuk makam, dia sebenarnya ingin memurnikan kita menjadi darah mayat. Jadi saudara Hu bersumpah untuk melawan, dan generasi muda juga pada saat kritis itu melahirkan racun yang sangat beracun dan membantunya membunuh Fat Gai Dao. Ada begitu banyak hantu dan zombie di dalam makam, bagaimana apakah kamu bertahan di dalamnya selama 1 atau 2 hari? Patriark Chu bertanya dengan tenang dengan mata seperti obor. Karena semua zombie dan hantu tidak berani memasuki aula, seolah-olah mereka takut membangunkan mayat iblis tanpa kepala berusia ribuan tahun yang sedang tidur. Yang Fan berpura-pura ketakutan. Apa yang kamu lihat di makam? Aku mendengar dari Qiyuran dan yang lainnya bahwa mereka sepertinya telah melihat sarkofagus di aula. Tetua Chu bertanya lagi. Memang ada sarkofagus, tetapi di bawah telapak mayat iblis berusia 1000 tahun, tidak hanya zombie pembangun fondasi yang terbunuh, tetapi sarkofagus itu juga musnah. Junior memperkirakan bahwa kekuatan mayat iblis tanpa kepala itu telapak tangan mungkin sebanding dengan legenda. Sebanding dengan biksu berpangkat tinggi, jawab Yang Fan dengan tenang. Biksu senior, baik Patriark Chu dan Patriark Yang menunjukkan kengerian, sangat takut pada kekuatan mayat iblis tanpa kepala. Membunuh zombie tahap pembangunan fondasi dengan 1 telapak tangan terlalu menakutkan. Pertahanan zombie jauh lebih kuat dibandingkan dengan biksu pada level yang sama, mereka dapat membunuh zombie di tahap dasar dengan 1 telapak tangan, yang berarti mayat iblis tanpa kepala juga memiliki kemampuan untuk membunuh mereka secara instan. Di bawah kekuatan seperti itu, sarkofagus kecil itu bahkan lebih rapuh, sama sekali tidak berarti. Belakangan, Patriark Yang dan Patriark Chu mengajukan beberapa pertanyaan atau keraguan secara bergantian, dan Yang Fan menjawabnya dengan mulus. Setelah Yang Fan selesai menjawab, Patriark Chu melirik Hu Fei dan bertanya, apa yang dia katakan itu benar? Tidak itu benar, Hu Fei berkata dengan sangat tegas. Nyatanya, Patriark Chu hanya bertanya secara simbolis. Dalam proses menjawab pertanyaan, kesadaran kedua leluhur tertuju pada tubuh Yang Fan, mengendalikan detak jantung, pernapasan, laju aliran darah, dan sekresi keringatnya. Di bawah tekanan besar dari celah kekuatan, apakah seorang biksu di tahap pemurnian Qi berbohong atau tidak dapat dibohongi oleh yang kuat di tahap dasar. Oleh karena itu, kedua leluhur sudah mempercayai jawaban Yang Fan 9 dari 10, belum lagi bahkan Hu Fei juga menyimpulkan bahwa apa yang dia katakan itu benar. Hehe, rekan Daois Yang, sepertinya tidak ada ketegangan tentang kematian hantu gendut itu, jadi kamu harus memenuhi janjimu. Patriark Chu tersenyum dan berkata pada perasaan ilahi Patriark Yang. Aku, Yang, pernah punya contoh tidak menepati janji. Aku akan datang ke Villa Yuwu untuk mengunjungi saudara Chu dalam beberapa hari. Tapi saudara Chu, kamu tidak akan merencanakan anak villamu sendiri untuk mengambil rampasan itu miliknya, kan? Patriark Yang berkata sedikit sinis, tapi dia tidak bisa menyembunyikan makna masam.
Keduanya hanya berkomunikasi satu sama lain, mata mereka saling memandang, dan ekspresi mereka terus berubah. Hahaha, Patriark Chu tertawa panjang, dan matanya tertuju pada Hu Fei lagi, merasa gembira di hatinya. Saat ini, ada banyak orang luar di lapangan, jadi tidak baik baginya untuk meminta Hu Fei untuk tas penyimpanan Fat Ghost Road dalam tampilan penuh. Setelah kembali ke villa, semuanya akan mudah dibicarakan. Patriark Chu dan Patriark yang memiliki rencana licik mereka sendiri, tetapi bagaimana mereka bisa berpikir bahwa penerima manfaat terbesar, seorang apoteker yang tampaknya tidak signifikan dalam tahap pemurnian Qi, telah disaring di bawah hidung mereka. Ketika Yang Fan selesai menjawab, kedua leluhur menyuruhnya pergi. Sebelum pergi, Patriark Chu dari Villa Gunung Yuwu berpura-pura bermurah hati dan memberinya 100 batu roh dan beberapa alat ajaib, dan berkata sambil tersenyum, kamu telah berusaha keras dalam ujian ini dengan anak-anak gunung Villa. Saya hampir kehilangan nyawa saya karena ini, jadi ini adalah hadiah tambahan untuk Anda. Terima kasih, senior. Tentu saja, Yang Fan tidak akan sopan jika itu hal yang baik, dia dengan hormat berterima kasih padanya, mengambil hal-hal ini, dan kemudian pergi perlahan. Perilaku leluhur keluarga Chu seperti itu diperhatikan oleh leluhur keluarga Yang, tetapi jejak penghinaan muncul di matanya. Dibandingkan dengan isi tas penyimpanan Fat Ghost Dao, batu roh dan instrumen ini sama sekali tidak berarti. Semua orang tidak terus tinggal di gunung, dan semua orang meninggalkan tempat terlarang gunung mayat hantu satu demi satu. Sekarang siang hari, dan gunung mayat hantu masih lebih aman. Jika malam, jika Anda menunggu satu atau dua biksu tingkat rendah, Anda tidak akan berani tinggal di sini sama sekali. Yang Fan menghela nafas, dan sebelum pergi, dia melihat ke belakang dan menatap ke arah makam 1000 tahun, matanya panjang dan dalam, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Mampu bertahan di tempat yang berbahaya dan mendapatkan banyak keuntungan tidak hanya terkait dengan kekuatan dan akalnya, tetapi juga banyak hubungannya dengan keberuntungan, dan semua faktor ini sangat diperlukan. Cepat, semuanya, keluar dari sini sebelum gelap, teriak seseorang. Yang Fan berangkat dengan semua biksu dan meninggalkan gunung hantu mayat. Para biksu di sekitarnya membicarakan tentang insiden di gunung mayat hantu, dan topik yang mereka bicarakan tidak lebih dari harta karun di dalam makam dan dua orang yang selamat yang melarikan diri pada akhirnya. Ketika berbicara tentang Yang Fan, seorang apoteker pada periode pemurnian Qi, semua biksu tidak dapat menyangkalnya, dan menyalahkan hidupnya pada keberuntungan yang menantang dewa. Ketika Yang Fan mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum dan tidak menyangkalnya. Memang, keberuntungan adalah bagian yang sangat penting. Selama periode ini, tatapannya bertemu dengan adik laki-lakinya Yang Lei. Saudaraku, apakah karena keberuntunganmu yang luar biasa sehingga kamu selamat dari makam? Yang Lei berkomunikasi dengan pikiran spiritualnya, sudut mulutnya sedikit mengerut, dan ada makna yang sulit dipahami dalam kata-katanya. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Kata Yang Fan datar, mengabaikan keraguan dan tebakan kakaknya. Meski keduanya adalah saudara kandung, mereka memiliki cara yang berbeda dan tidak bersekongkol satu sama lain. Selama nyawa satu pihak tidak dalam bahaya, pihak lain tidak akan berinisiatif untuk membantu. Hehe, kakak, aku pergi dulu. Yang Lei tersenyum, auranya tiba-tiba bocor, dan dia mengorbankan senjata sihir tingkat atas, yang menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Jelas, dia ingin terbang dengan pedangnya, menjatuhkan semua biksu di periode pemurnian Qi, dan meninggalkan gunung mayat hantu sendirian. Kakak senior, kenapa kamu tidak membiarkanku mengajakmu jalan-jalan? Yang Lei tersenyum cerah, sedikit membungkuk dan mengangkat tangannya, dan berkata kepada seorang wanita cantik berbaju putih di sampingnya. Yang Fan melihat ke samping, bukankah wanita ini Yang Men, putri patriark? Pada awalnya, ketika Yang Fan adalah jenius nomor satu di keluarga, wanita ini sangat mengaguminya, dan sering melirik secara diam-diam. Hanya saja Yang Fan tidak pernah memiliki perasaan padanya. Ya, wajah giok halus Yang Men diolesi dengan sedikit rona merah, yang sangat menarik, dan dia menjawab dengan lembut, seolah sedikit pemalu. Dengan wajah percaya diri, Yang Lei menatap matanya, lalu meraih tangannya, dan keduanya terbang ke udara dengan pedang mereka, dan terbang ke kejauhan, seperti sepasang dewa dan makhluk abadi, yang membuat banyak biksu di bawah kagum dan iri. Samar-samar, mereka juga melihat pemandangan di mana keduanya berbisik mesra di langit. Melihat pemandangan ini, Yang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, dan bergumam di dalam hatinya, saudaraku, apakah kamu benar-benar tidak melihat esensi gadis ini? Beberapa biksu yang menemani Yang Jiabao mulai berbicara. Bukankah kakak senior Yang Guang di sini? Apakah dia mengejar kakak senior Yang Men dengan keras?
Jika dia melihat situasi ini, dia mungkin akan pergi ke kakak muda Yang Lei untuk pertempuran yang menentukan. Sekarang saudara muda Yang Lei baru saja dipromosikan ke tahap konsentrasi. Siapa di antara 3 generasi keluarga yang dapat mengalahkannya? Saya khawatir saudara senior Yang Guang tidak memiliki keberanian untuk menantang para biksu di tahap konsentrasi. Saya mendengar bahwa kakak senior Yang Guang tampaknya mundur beberapa hari yang lalu. Saya belum pernah ke Gunung Hantu Mayat untuk pertama kalinya, mungkin setelah dia meninggalkan Bea Cukai, dia juga dapat dipromosikan ke tahap berkonsentrasi. Yang Fan berjalan sambil mendengarkan, dan dalam mode serba tahu, melalui percakapan orang-orang ini, dia juga mungkin mengetahui tentang situasi Yang Jiabao. Setelah berjalan beberapa saat, sebuah pesan yang tidak dapat dipercaya tiba-tiba datang dari Villa Yu. Tidak, saudara muda Hu Fei hilang. Saudara muda Hu hilang. Dalam sekejap, semua murid Yu Villa panik. Hu Fei hilang. Yang Fan hanya bisa merenung ketika mendengar berita itu. Sejak dia berada di makam berusia 1000 tahun, putra ini tampak mengambil rampasan sebagai harta karun, dan sama sekali tidak berniat memberikannya kepada orang lain. Belum lama ini, di bawah pemeriksaan silang kedua leluhur, selama mereka tidak bodoh, mereka dapat melihat bahwa sebagian besar rampasan perang ini akan diambil oleh para tetua. Anak ini melarikan diri karena ini bahkan dengan mengorbankan menjadi musuh yang kuat di tahap pembangunan pondasi. Yang Fan menghela nafas pelan, dan tidak bisa berkata apa-apa kepada Hu Fei, orang aneh. Namun, anak laki-laki ini tidak memiliki kerabat, tidak ada alasan, tidak ada kekhawatiran, jadi melakukan ini bukanlah ide yang baik, tetapi akan memakan banyak risiko. Segera, cahaya pedang yang menyilaukan terbang dari kejauhan, dan patriark keluarga Chu menginjak senjata spiritual dan berkata dengan tidak percaya, dia benar-benar melarikan diri. Aku akan buang air kecil, dan aku akan kembali segera. Tapi setelah dia pergi, dia tidak pernah kembali. Kami mencari sekeliling dengan hati-hati, tapi kami tidak menemukan jejaknya. Anak-anak dari sebuah keluarga tunduk. Memanggil. Pada saat ini, cahaya pedang lain datang, dan itu adalah leluhur dari keluarga Yang, tetapi dia tersenyum dan menghiburnya kakak Chu. Jangan khawatir, putra ini dapat kembali ke Villa Gunung Yuwu dengan membawa pedang pertama. Leluhur dari kulit keluarga Chu tiba-tiba menjadi cerah tiba-tiba. Dia menyadari bahwa Hu Fei mungkin telah melarikan diri dengan jarahan. Jika demikian, akan sangat merepotkan bagi seorang beku di tahap konsentrasi untuk melarikan diri dengan pedangnya, dan dunia ini sangat besar, untuk mencari orang seperti itu. Memanggil. Ekspresi leluhur keluarga Chu membeku, dan dia berlari menuju Villa Yuwu dengan cepat, menginjak lampu pedang, masih memegang jejak keberuntungan terakhir. Nenek moyang keluarga yang memandang kepergiannya sambil tersenyum, seolah sedikit sombong. Setelah berjalan beberapa saat, para biksu akhirnya meninggalkan Gunung Hantu Mayat sebelum gelap. Dengan cara ini, kekacauan di Gunung Mayat Hantu berakhir sementara dengan penyelamatan 2 orang yang selamat. Tapi Yang Fan mengerti bahwa masalah ini belum benar-benar berakhir, apakah itu pelarian Hu Fei, zombie pembangun fondasi yang tersisa di makam, atau keberadaan mayat iblis tanpa kepala yang paling menakutkan, itu semua adalah bujukan yang tak terhindarkan. Setelah meninggalkan Gunung Mayat Hantu, Yang Fan segera menjauh dari kerumunan, dan dia tidak berniat pulang dengan membawa pedang. Karena jangkauan dan kecepatannya, meski Yu Jian pulang dengan cepat, dia tetap menarik perhatian orang-orang yang peduli. Hanya beberapa mil jauhnya dari Ghost Course Mountain, ekspresi Yang Fan tiba-tiba berubah, dan dia segera mendapatkan kembali ketenangannya, bergumam, jika demikian, keluar dari makam berusia 1000 tahun, tidak peduli seberapa rendahnya itu, akan menarik sekelompok lalat ternyata. Yang Fan sudah merasakan penguntit beberapa orang. Melihat ini, dia secara khusus memilih tempat yang jauh dan tersembunyi untuk dikunjungi, dan dengan cepat menyingkirkan beberapa orang. Namun masih ada beberapa orang yang tidak kenal lelah dan mengikuti, seolah tidak akan menyerah sampai tujuan tercapai. Situasi seperti itu membuatnya merasa seperti pembunuh. Yang Fan tidak perlu tahu tujuan spesifik dari orang-orang yang mengikutinya ini, karena dia ingin melawannya, dia harus membayar mahal. Setelah berjalan beberapa saat, Yang Fan tiba-tiba melintas ke dalam hutan, mengenakan topeng misterius, dan berganti menjadi jubah hitam. Segera, dia melakukan teknik transformasi, dan sosoknya tiba-tiba menjadi setengah kaki lebih tinggi, dan wajahnya juga sangat berubah. Pada saat ini, aura ramah dan alami Yang Fan menghilang, digantikan oleh semacam pembunuhan dan kekejaman yang kejam. Segera, 2 atau 3 pria bertopeng hitam menyelinap ke dalam hutan. Dia masuk, dan ini adalah tempat yang tepat untuk menyerang. Salah satu dari mereka berbisik,
melambaikan tangannya dengan gerakan tangan, dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Ketiga orang ini semuanya adalah biksu di tahap pemurnian Qi, kepala satu berada di tahap akhir pemurnian Qi, dan dua lainnya berada di tahap tengah pemurnian Qi. Bas! Ketiganya melompat dengan ringan dan berjalan melewati hutan lebat. Hah? Kenapa orangnya hilang? Salah satu dari mereka bertanya dengan aneh. Ketiganya mencari berulang kali di hutan lebat untuk waktu yang lama, tetapi mereka benar-benar kehilangan Yang Fan. Sial, aku kehilangannya, mari kita cari peluang di masa depan. Kata pria bertopeng hitam dengan ekspresi kesal di wajahnya. Setelah itu, mereka bertiga melepas kain hitam, berganti pakaian, mengubah diri mereka menjadi pembudidaya abadi, dan berjalan keluar dari hutan lebat dengan sembarangan. Memanggil. Tetapi pada saat ini, aura iblis tirani tiba-tiba melonjak di langit, dan seorang pemuda yang kejam terbang dari tidak jauh. Penggarap iblis. Wajah mereka bertiga berubah drastis, dan mereka merasakan tekanan spiritual yang kuat tiba-tiba turun, dan sosok di langit jatuh. Lari. Itu orang yang kuat dalam tahap konsentrasi. Ketiga biksu itu bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung, jadi mereka lari secara terpisah. Hahaha, karena kamu telah bertemu denganku, Si Qianhan, kamu harus dengan patuh menyelamatkan nyawamu. Pria muda yang kejam itu meraung panjang, cahaya hitam menyala di matanya, dan mengayunkan dua telapak tangannya dari udara. Tiba-tiba, udara di sekitarnya tiba-tiba mati lemas, dan cahaya hitam berkedip samar. Saat berikutnya, bang-bang, dua telapak tangan tirani, seperti tangan dewa kematian, menghantam rompi kedua biksu itu, menghasilkan ledakan yang menggelegar. Ah! Ah! Dua jeritan ngeri bergema di hutan belantara ini. Berdebar, berdebar, kedua mayat itu tergeletak di tanah, dengan dua luka yang mengejutkan di dada mereka, berdarah dan berdarah. Selain itu, kekuatan yang mendominasi langsung dimasukkan ke dalam tubuh mereka, menghancurkan hati mereka. Maafkan aku, tuanku, maafkan aku. Kultivator tahap akhir pemurnian Qi terakhir, mendengar teriakan teman-temannya, menoleh ke belakang, kakinya lemas karena ketakutan, dan dia berlutut di tanah memohon belas kasihan dengan celepuk. Sudut mulut Si Qianhan sedikit mengerut, dengan sedikit sarkasme dan ejekan, niat membunuh di tubuhnya, tidak hanya tidak menghilang, tetapi menjadi lebih ganas dan mencengangkan. Ketukan, 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 wajah kultivator itu bergetar, dan dia merasa langkah lawannya seperti kematian. Akhirnya, Si Qianhan berjalan ke sisinya, dan di bawah pantulan matahari terbenam, bayangan pria itu dilemparkan ke tanah seperti bayangan kematian. Tuanku, maafkan aku. Kultivator itu berlutut di tanah dan bersujud tanpa henti, tetapi dia memegang sesuatu di salah satu tangannya, sedikit gemetar, yang disembunyikan dengan cerdik. Si Qianhan berjalan ke arahnya perlahan, sosoknya yang ramping dan lurus jatuh seperti bayangan kematian, dan tidak ada jejak belas kasihan di wajahnya yang dingin. Dengan lembut, perlahan, Si Qianhan merentangkan lengannya yang ramping dan cerah ke arah kultivator di tahap akhir pemurnian Qi, dan senyuman di sudut mulutnya lebih jelas dan indah. Pada saat ini, jejak kegilaan dan tekad tiba-tiba muncul di mata biksu itu, dan dia tiba-tiba mengangkat lengannya, dengan cahaya dingin berkilat di telapak tangannya. Retak, Si Qianhan meraih lengannya secepat kilat, menghancurkan seluruh tulang dalam sekejap. Saya hanya mendengar serangkaian suara tulang yang renyah dan renyah, seperti petasan yang mekar secara berurutan. Ah! Jeritan melengking bergema di hutan belantara ini, bahkan menyebar bermil-mil jauhnya. Saat berikutnya, biksu itu pingsan. Si Qianhan berjongkok dan mengambil senjata tersembunyi berbentuk Mitsubishi, berukuran kecil, dilapisi racun, dan bisa disembunyikan di telapak tangannya. Tiga hal berikutnya, Si Qianhan tertawa dingin, menggunakan kekuatan di tangannya, lapisan tipis udara hitam mengembun di permukaan tinjunya, membuat udara mandek untuk sementara waktu. Tepuk, senjata tersembunyi Mitsubishi dihancurkan berkeping-keping olehnya, dan kemudian tersebar ringan di tanah. Setelah menyelesaikan semua ini, Si Qianhan menunjukkan kepuasan di wajahnya. Pada saat ini, dia melepaskan kekuatannya sesuai keinginannya, dan energi iblis yang mengamuk memenuhi ruang di sekitarnya, membuat makhluk di dekatnya gemetar ketakutan. Energi iblis yang tidak bermoral, keliaran yang tak terkendali, dan kegelapan primitif mengungkapkan arti sebenarnya dari dunia ini secara lebih langsung. Hati Yang Fan juga penuh semangat yang belum pernah ada sebelumnya, seolah-olah dia berdiri di atas tebing tempat badai menyapu dan ombak menerjang. Setelah sekian lama, suara melolong panjang menyebar bermil-mil jauhnya. Biksu iblis bernama Si Qianhan menginjak pedang terbang yang dikelilingi oleh energi iblis, dan pergi ke udara. Adapun pembudidaya di tahap akhir pemurnian Qi, Yang Fan sengaja membuatnya tetap hidup.
Dalam identitas Si Qianhan, Yang Fan Yujian bolak-balik dalam radius 1 atau 200 mil, dan energi jahat tirani dan wajah dinginnya yang tak tertandingi mendatangkan malapetaka pada generasi ini. Sepanjang jalan, dia bertemu dengan beberapa biksu, jika mereka memusuhi dia, mereka tidak akan ragu untuk menyerang, memukuli mereka sampai mati dan melukai mereka, dan meninggalkan nama Si Qianhan. Jika dia masih berani melawan, dia pasti akan membunuhnya tanpa ampun. Teknik sihirnya sangat merusak, jika biksu yang terluka parah ini tidak menerima perawatan tepat waktu, mereka mungkin akan lumpuh seumur hidup. Setelah menjadi liar selama setengah hari, akhirnya seorang kultivator dalam masa konsentrasi datang untuk menegurnya, yang tampaknya adalah tetua generasi kedua dari Villa Yu. Yang Fan tidak takut, dan dengan harga diri yang tak terbatas, dia bertarung dengan tegas dengannya. Keduanya bertarung di langit, dan setelah 100 putaran, pembudidaya yang sedang berkonsentrasi terluka parah olehnya dan melarikan diri dengan teknik rahasia. Adapun Yang Fan, dia hanya menderita luka ringan, dan dengan kemampuan pemulihannya yang tidak normal, dia pulih dalam waktu setengah cangkir teh. Pada saat ini, Yang Fan mengklik sampai akhir, dan berubah menjadi apoteker yang tidak berbahaya lagi. Dia tidak menunggang kuda, jadi dia kembali ke kota Wuliu dengan sangat lambat. Selama periode ini, dia dengan sengaja berjalan ke hadapan beberapa biksu. Dengan melakukan ini, Yang Fan secara alami ingin melepaskan diri dari hubungannya dengan Si Qianhan. Akhirnya, beberapa hari kemudian, dia kembali ke pusat medis Puai dan menemukan bahwa Lin Zong sangat sibuk. Tuanku, kamu akhirnya kembali. Ada begitu banyak pembudidaya abadi yang telah dirawat dalam 2 hari terakhir. Melihat kembalinya Yang Fan, Lin Zong tidak bisa menahan nafas lega, dan sebagian besar beban di tubuhnya menjadi ringan. Penggarap, Yang Fan mengikuti Lin Zong ke aula dalam, dan menemukan beberapa pembudidaya terbaring di sana, terluka parah. Sepertinya ini disebabkan oleh skill sihir. Yang Fan menunjukkan keterkejutan di wajahnya, dan ketika dia melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa wajah orang-orang ini tampak familiar. Mungkinkah? Yang Fan tiba-tiba mengerti. Orang-orang yang terluka ini tampaknya telah dilukai oleh Si Qianhan, seorang penyihir. Tuan Muda Yang, Anda kembali. Suara seorang gadis datang, dengan sedikit keterkejutan. Yang Fan melihat ke samping, dan melihat seorang gadis cantik dengan mata cerah dan gigi putih di kliniknya, berusia sekitar 16 atau 17 tahun, dengan penampilan yang jinak. Zheng Xiaoman. Yang Fan sedikit terkejut, dan bertanya, di mana kakekmu? Kakekku akan kembali ke Yang Jiabao untuk menangani beberapa masalah, dan dalam beberapa hari dia secara pribadi akan mengatur agar putranya mengizinkan saya belajar di sini selama beberapa hari. Jawab Zheng Xiaoman. Yang Yaoshi, kamu Yang Yaoshi. Pada saat ini, seruan seru datang, dan seorang kultivator bergegas mendekat, meraih tangan Yang Fan, dan berkata dengan cemas Yang Fan, tolong selamatkan aku. Saudaraku, dia terluka oleh kultivator iblis setengah hari yang lalu. Jika dia tidak dirawat tepat waktu, dia mungkin akan cacat permanen. Tenang, tenang. Yang Fan dengan lembut mendorong kultivator abadi itu pergi, dan berkata sambil tersenyum yang menyelamatkan yang mati dan menyembuhkan yang terluka. Terlebih lagi, saya akan menagih Anda untuk perawatan medis Anda. Terima kasih, apoteker, saya sangat berterima kasih. Pria itu dengan cepat berterima kasih. Yang Fan berjalan santai ke ranjang rumah sakit, melirik 2 atau 3 orang yang terluka, dan berbisik, tampaknya luka yang kamu derita disebabkan oleh biksu yang sama. Cedera pribadi. Kultivator di sebelahnya mau tidak mau diam-diam terkejut, dokter ajaib ini benar-benar sesuai dengan namanya, dan dia bisa melihat kebenaran dengan sekali pandang. Siapa orang yang melukai mereka? Yang Fan bertanya dengan tenang. Pria itu menyebut dirinya Si Qianhan. Dia adalah pembangkit tenaga iblis yang kuat. Dia akan menyerang siapa saja yang tidak menyukainya di sepanjang jalan, terlepas dari tingkat keparahannya. Beberapa biksu yang saling melawan sampai mati, tetapi dia dengan kejam melenyapkan mereka. Pada akhirnya bahkan senior generasi kedua dari Villa Yu berperang melawan Lily, dan terluka parah olehnya. Namun, iblis ini juga menderita beberapa luka dan melarikan diri. Biksu itu dengan cepat menjelaskan. Si Qianhan, sepertinya tidak ada orang seperti itu di dunia terdekat yang membudidayakan makhluk abadi. Yang Fan tampak berpikir, apoteker, Si Qianhan pasti biksu asing. Itu normal untuk tidak mengetahui asalnya. Bagaimana kalau kamu merawat saudaraku dengan cepat? Oke. Yang Fan mengangguk dan mulai memeriksa kondisi spesifik. Mereka, yang terluka yang terbaring di ranjang rumah sakit terluka parah, mereka semua kehilangan lengan dan kaki, dan yang lebih serius hanya setengah bernapas. Melihat pemandangan seperti itu,
Yang Fan pertama-tama tersentak, dan kemudian berkata dengan kemarahan yang benar, serangan iblis ini sangat ganas. Titik. Para biksu di sebelahnya semua memiliki kebencian di wajah mereka, dan mereka semua setuju. Jika mereka tahu bahwa yang disebut Magic Dao Si Qianhan adalah inkarnasi dari apoteker di depannya, saya tidak tahu bagaimana reaksi mereka. Apoteker, tunjukkan pada temanku, kata biksu sebelumnya lemah, sedikit tidak sabar. Aku akan melakukan yang terbaik. Yang Fan berlutut dan mulai menyembuhkan yang terluka satu persatu. Setelah orang yang terluka pertama disembuhkan, Yang Fan merasa efek peningkatan mana itu bagus. Anda tahu, orang-orang yang dia sembuhkan sekarang semuanya adalah cultivator es pemurnian Qi menurut tingkat peningkatan sebelumnya. Saya khawatir itu bukan 1/10 dari efek saat ini. Metode sihir memiliki kekuatan penghancur yang besar, dan kesulitan penyembuhan telah meningkat, tetapi efeknya sangat bagus, tidak lebih buruk dari penyembuhan para beku pada tahap konsentrasi. Yang Fan sangat gembira, dia tidak menyangka dia masih bisa jujur. Setelah merawat luka dua biksu periode penyempurnaan Qi, Yang Fan merasa bahwa kekuatan sihirnya dari Immortal Hong Jue selangkah lebih dekat ke titik kritis puncak Dzogchen penyempurnaan Qi. Terima kasih, apoteker, saya sangat berterima kasih. Dokter Jenius, terimalah ibadah saya. Plop, berdebar. Kedua yang terluka mengungkapkan rasa hormat dan terima kasih mereka yang besar kepada Yang Fan, bahkan jika mereka menjual semua yang mereka bisa, mereka masih harus membayar batu spiritual yang pantas mereka dapatkan. Jika batu roh tidak cukup, ganti saja dengan alat sulap, jimat, atau bahan lain di tangan Anda. Untungnya, biaya Yang Fan untuk Ling Shi tidak mahal. Zheng Xiaoman berdiri dan menonton, meskipun dia telah melihat keterampilan medis Yang Fan di Gunung Mayat Hantu sebelumnya, dia masih sangat terkejut menyaksikannya dengan matanya sendiri lagi, dan memiliki kekaguman yang tulus untuk anak muda dan over the ini, apoteker top di depannya. Sebagai seorang apoteker, Zheng Xiaoman tahu betul bahwa yang terluka ini diserang oleh kekuatan iblis yang kuat, dan sangat sulit untuk merawat mereka, bahkan jika apoteker kakeknya Zheng mendatangi mereka secara langsung, itu akan sangat sulit. Dan bahkan jika dia mengambil langkah untuk sembuh, tanpa kultivasi diri selama 1 tahun atau lebih, mungkin sulit untuk pulih. Namun, di tangan Yang Fan, luka serius seperti itu disembuhkan dengan kurang dari setengah batang dupa. Bukan hanya sembuh, tapi sembuh. Sembuh dan utuh. Zheng Xiaoman tidak bisa mempercayai matanya, jantungnya berkedut dan merasa tidak berdaya. Bayangkan saja, belajar dengan seorang apoteker setingkat ini, berapa banyak tekanan yang harus dia tanggung. Pada saat yang sama, kebanggaan dan antisipasi yang besar muncul di hatinya. Yang Fan menyembuhkan beberapa luka berikutnya satu persatu dengan cara yang sama. Secara alami, orang-orang ini sangat berterima kasih, dan memperlakukan Yang Fan sebagai dokter ajaib, menghormati mereka masing-masing, dan dengan senang hati membayar mereka ke Ling Shi. Setelah orang-orang ini pergi, Lin Zong tiba-tiba teringat sesuatu, mengeluarkan 100 batu roh, menyerahkannya kepada Yang Fan, dan berkata, ini ditinggalkan oleh Nona Yu Villa, dan dia berkata itu adalah biaya persidangan di Gunung Mayat Hantu. Yang Fan mengangguk, mengambil batu roh bersama-sama, dan berkata kepada Zheng Xiaoman, saya akan memberi Anda status sebagai dokter medis, untuk membantu merawat manusia, atau untuk merawat luka biasa para biksu dalam periode pemurnian Qi. Tunggu sampai kakekmu untuk kembali lalu, putuskan kemana kamu akan pergi. Ya, Yao Shiyang. Zheng Xiaoman memberi hormat dengan sangat khusyuk, lalu pergi ke aula utama pusat medis. Setelah dia pergi, Yang Fan berkata kepada Lin Zong, saya akan kembali ke klinik sekarang, Anda dapat bersantai dan cepat berlatih. Tuan Xie, saya berencana untuk berlatih dalam pengasingan untuk sementara waktu segera. Lin Zong tertawa. Yang Fan tersenyum sedikit, saya masih memiliki beberapa pil Yunling kelas menengah terakhir yang tersisa di sini, dan saya akan memberikannya kepada Anda bersama. Saya harap Anda dapat berlatih Qi Refining Dzogchen dalam 1 atau 2 tahun. Akan membutuhkannya sendiri. Lin Zong sedikit khawatir. Lingdan, aku bisa memperbaikinya sendiri, kamu tidak perlu khawatir, kata Yang Fan dengan santai. Pada hari kedua, Yang Fan menggantikan Lin Zong dan mulai duduk di klinik medis. Akibatnya, dalam beberapa hari berikutnya, yang terluka terus berdatangan. Hanya dalam beberapa hari, 7 atau 8 pembudidaya abadi datang. Yang terluka ini memiliki satu kesamaan, mereka semua dilukai oleh Si Qianhan, seorang biksu dari Demonic Dao hari itu. Karena itu, nama Si Qianhan terkenal di dunia budidaya abadi terdekat. Yang Fan diam-diam senang, dengan semakin banyak batu roh di tangannya, dan kultivasinya juga meningkat secara teratur. Akhirnya,
3 hari kemudian, kekuatan sihir Yang Fan dari Immortal Hongjue berhasil mencapai titik kritis puncak tahap pemurnian Qi, dan setengah kakinya melangkah ke tahap konsentrasi. Hanya dalam beberapa hari, jumlah pembudidaya abadi yang datang ke kota Wuliu untuk menyembuhkan luka mereka beberapa kali lebih banyak dari biasanya, ada lebih dari selusin dari mereka, dan kebanyakan dari mereka terluka oleh pembangkit tenaga sihir misterius Si Qianhan. Memanfaatkan momentum ini, Yang Fan meningkatkan kekuatan sihirnya ke titik kritis Qi Refining Grid Consumation dalam satu gerakan, dan dia masih selangkah lagi dari berkultivasi ke tahap konsentrasi. Pada saat ini, kekacauan yang disebabkan oleh Si Qianhan berangsur-angsur mereda, dan jumlah kultivator abadi yang datang ke pusat medis Puai untuk berobat juga kembali normal. Namun, mana Yang Fan telah berhenti pada titik kritis ini, dan membutuhkan proses dari perubahan kuantitatif ke perubahan kualitatif. Beberapa hari kemudian, dia juga merawat 2 kultivator abadi, tetapi mereka tidak membuat kemajuan dalam kultivasi mereka. Tampaknya sulit untuk meningkatkan kultivasi saya karena cedera selama periode pemurnian Qi biasa. Yang Fan berdiri di pintu aula medis, memandangi manusia yang datang dan pergi di kota Wuliu, dengan pandangan kontemplasi di wajahnya. Sekarang, ada 2 pilihan di depannya, satu menunggu kesempatan untuk menyembuhkan luka biksu tingkat tinggi, yang lain adalah mundur seperti biksu biasa dan menerobos ke tahap konsentrasi. Yang pertama, ada peluang tertentu, yang dibutuhkan hanyalah waktu, dan itu tidak terlalu sulit. Yang terakhir, Yang Fan sudah memiliki kesadaran spiritual Dzogchen, dan dia setidaknya 90% yakin untuk menerobos retret. Tentu saja, Yang Fan juga berpikir untuk menggunakan identitas Si Qianhan untuk keluar dan menimbulkan kekacauan. Namun, ide ini dengan cepat ditolak olehnya. Meskipun metode ini dapat memberinya banyak luka dalam waktu singkat, itu juga berbahaya, jadi 1 atau 2 kali sudah cukup. Jika Anda sering melakukan ini, Anda akhirnya akan lelah. Yang Fan tidak ingin menjadi musuh publik di dunia pembudidaya abadi terdekat, dan melawan ribuan pembudidaya abadi sendirian. Lin Zong kebetulan sedang mundur sekarang, dan aku masih perlu duduk di pusat medis, belum lagi Zheng Yaoshi akan datang mengunjungiku setelah menyelesaikan pekerjaannya dalam beberapa hari. Yang Fan dengan cepat membuat keputusan dan menunggu beberapa hari sebelum berbicara. Bagaimanapun, keterampilan sihirnya telah memasuki tahap konsentrasi, dan kekuatannya tidak kalah dengan tetua generasi kedua di Yang Jiabao atau Yu Villa. Ditambah dengan boneka berbalut besi yang kekuatannya mendekati tahap pembangunan pondasi, Yang Fan sudah memiliki jaminan keamanan tertentu. Sore hari itu, sebuah berita datang dari benteng keluarga Yang. Di antara 3 generasi keluarga Yang di Nanling, 2 di antaranya berturut-turut dipromosikan ke tahap konsentrasi. Keduanya adalah Yang Lei dan Yang Guang. Kebetulan juga hanya selisih 4 atau 5 hari antara promosi kedua orang ini. Yang Jiabao tiba-tiba memiliki 2 pemula dalam periode konsentrasi, yang menyebabkan sensasi di dunia budidaya abadi terdekat. Ketika Yang Fan mendengar berita itu, dia tersenyum ringan, dan berkata pada dirinya sendiri, saudaraku, sepertinya dalam waktu singkat, kamu akan merasa lebih baik. Jalan hidup tidak bisa begitu mulus, generasi baru keluarga lagi pula, masih ada seseorang yang bisa bersaing denganmu. Untuk Yang Guang, Yang Fan memiliki pemahaman tertentu, dan dia juga ambisius, dan dia mengejar Yang Men, putri keluarga. Berhati-hatilah, tidak mudah dihadapi. Tuan Yang, gadis yang melihat dokter terakhir kali ada di sini lagi. Dia mengaku berasal dari Yu Villa, dan dia meminta untuk bertemu denganmu. Seorang magang masuk dan melaporkan bahwa dia masuk. Yang Fan tahu siapa itu tanpa melihat. Benar saja, tidak lama kemudian, seorang gadis cantik dengan gaun ungu muda masuk, itu adalah Chu Yuyan. Chu Yuyan hari ini terlihat lebih murni dan cantik dari sebelumnya, menawan dan menawan, dengan sedikit senyum manis tergantung di wajahnya yang cerah dan sebening kristal. Chu Yuyan mengenakan pakaian yang bagus, jelas dia datang ke sini setelah berpakaian dengan hati-hati. Mata Yang Fan sedikit berbinar, dia memintanya untuk melakukannya, dan berkata sambil tersenyum, bolehkah saya meminta Nona Chu untuk datang ke pusat medis Puai saya kali ini, ada apa? Apakah ada orang lain di villa? Siapa yang terluka? Chu Yuyan memutar matanya dengan ringan ke arahnya, matanya yang cerah seperti air, beriak dengan beberapa riak, dan dia berkata dengan sedikit kebencian, apakah tidak ada yang salah, jadi saya tidak bisa datang dan melihat Tuan Yang. Itu ekspresinya begitu menyedihkan, begitu murni dicampur dengan kelembutan dan kelicikan. Yang Fan dan dia saling memandang, bagaimana mungkin mereka tidak mengerti arti dari wanita ini? Ini semacam rayuan, pria biasa mungkin tidak bisa menahan serangan kelembutan semacam ini. Hehe, Mes Chu mungkin tidak pergi ke Istana 3 Harta Karun untuk apa-apa, kan?
Anak-anak Yuwu Villa mungkin tidak memiliki waktu luang saat ini. Aku ingin tahu apakah kamu dapat menemukan Hu Fei. Yang Fan berkata sambil tersenyum, dan segera menimbulkan keraguannya. Begitu Hu Fei disebutkan, wajah Chu Yuyan sedikit berubah, tetapi dia berkata sambil tersenyum tetua dan anak-anak lain bertanggung jawab atas masalah ini. Tuan Yang, tolong jangan ubah topik pembicaraan, kamu datang. Ke sini ada apa? Yang Fan menghela nafas ringan. Sebagai seorang apoteker, tidak bisakah kamu melihat gadis kecil itu sakit? Jika tidak, mengapa kamu bergegas dari Villa Yuwu ke kota Wuliu tanpa ragu-ragu? Kata Chu Yuyan dengan menyedihkan, matanya yang seperti permata kristal tampak seperti tanda kemerahan. Apakah kamu sakit? Yang Fan menatapnya dan bertanya dengan ragu. Jika kamu tidak percaya padaku, Tuan yang bisa menunjukkan putriku. Jika penyakitnya bisa disembuhkan, tidak peduli berapa banyak batu roh yang dibutuhkan, putriku tidak akan ragu, kata Chu Yuyan dengan suara rendah. Penyakit apa? Saya pikir kulit Anda tampak bagus. Yang Fan mengukurnya beberapa kali, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh, kecuali itu adalah penyakit keras yang mengintai di dalam tubuh. Jika demikian, Yang Fan tidak terlalu yakin bahwa dia akan sembuh. Karena struktur tubuh manusia sangat kompleks, makna yang mendalam tidak terbatas, dan potensinya tidak terbatas. Bahkan jika peri datang ke dunia, dia tidak akan bisa menjelaskan semua rahasia di dalamnya. Dalam bab penyembuhan suci Yang Fan, ada pengetahuan tentang struktur tubuh manusia, tetapi sangat rumit dan tidak jelas, dengan keadaannya saat ini, dia hanya dapat memahaminya. Tuanku, tolong bantu saya untuk melihatnya. Penyakit ini ditemukan baru-baru ini, dan menjadi semakin serius sejak percobaan di Gunung Mayat Hantu. Kata Chu Yuyan pelan, Gunung Mayat Hantu. Yang Fan sedikit terkejut mungkinkah wanita ini menghadapi sesuatu yang jahat ketika dia pergi ke Gunung Hantu Mayat. Memikirkan hal ini, Yang Fan berjalan ke Chu Yuyan, dan wanita itu merentangkan tubuhnya yang ramping tangan gotong royong. Yang Fan meletakkan tangannya di pergelangan tangan putihnya, dan merasa bahwa kulitnya sangat halus dan lembut, seindah batu giok yang hangat. Ini adalah orang kedua yang terluka dari lawan jenis yang pernah berhubungan dekat dengannya. Sebelumnya adalah Li Yushuang dari Tianxingsu, dan kali ini adalah wanita tertua di Villa Yuwu. Chu Yuyan dianggap yang paling cantik, bahkan lebih baik dari Yang Men dari Yang Jiabao, kepribadiannya murni dan menawan, dan dia juga sangat berani. Dalam kontak dekat, Yang Fan mencium aroma feminin seperti melati, dan pikirannya sedikit terguncang. Selama proses ini, wajah cantik Chu Yuyan memerah, dia sedikit menundukkan kepalanya, dan meliriknya sekilas. Yang Fan memeriksanya sebentar, mengerutkan kening, dan menanyakan beberapa pertanyaan lagi padanya. Suara Chu Yuyan sangat rendah, tidak seberani dan langsung seperti sebelumnya, seolah sedikit pemalu. Pada saat tertentu, Yang Fan menghela nafas lega dan menggelengkan kepalanya mungkin karena keterampilan medis yang rendah, jadi dia tidak bisa melihat penyakit Nona Chu. Tuanku, keterampilan medis Anda luar biasa, jika Anda lihat baik-baik, mungkin kamu melewatkan sesuatu. Chu Yuyan menjulurkan lidah padanya, dia sangat imut, dengan kelicikan yang tak terlihat di matanya. Jangan khawatir tentang itu. Jika bukan karena Ni, yang memiliki keterampilan medis yang buruk, maka Mes Chu tidak sakit sama sekali. Yang Fan berdiri dengan tegas. Dia bukan orang bodoh, dan dia sudah melihat beberapa niat wanita ini sekarang. Tuan muda yang aku tidak bermaksud untuk. Chu Yuyan terlihat gelisah di wajahnya yang cantik, dan dengan cepat bangkit untuk meminta maaf. Yang Fan menunjukkan ekspresi heran, wanita ini benar-benar akan meminta maaf padanya. Pihak lain adalah wanita tertua dari Villa Gunung Yuwu, dengan status bangsawan dan kultivasi tingkat tinggi, tetapi sekarang dia meminta maaf pada dirinya sendiri, seorang apoteker kecil di tahap awal pemurnian Qi. Tapi gadis kecil itu benar-benar sakit, kata Chu Yuyan ragu-ragu. Yang Fan tersenyum tak terbantahkan, memberi isyarat agar dia melanjutkan. Chu Yuyan ragu sejenak sebelum berkata, gadis kecilku menderita penyakit jantung. Penyakit jantung. Yang Fan mengangkat alisnya dan segera mengerti apa yang sedang terjadi. Setelah tuan muda dipaksa masuk ke makam terakhir kali, Yuyan sangat khawatir, dan dia tidak bisa melupakannya setelah kembali ke villa. Belakangan, dia mengetahui bahwa tuan muda itu aman dan sehat, dan dia sangat senang, tapi masih memikirkan makanan. Chu Yuyan berkata dengan suara rendah, hanya tuan muda yang bisa menyembuhkan penyakit jantung ini. Maaf, Puai Medical Center bisa menyembuhkan trauma fisik dan kerusakan jiwa, tapi bisa hanya menyembuhkan penyakit jantung. Yang Fan menggelengkan kepalanya. Nona Chu, mari kita kembali ke villa.
Ada perbedaan besar dalam status dan status antara Anda dan saya. Bagaimana mungkin? Chu Yuyan buru-buru berkata. Tidak, keterampilan medis anak saya sangat dalam, dan statusnya di dunia kultivasi abadi tidak ada bandingannya. Jadi bagaimana dia bisa meremehkan dirinya sendiri? Saya di sini kali ini untuk mengundang Anda menjadi tamu di Yu Villa, dan ayah saya juga mendengar namamu. Biarkan aku menangani masalah ini. Keliao, Yang Fan merenung dan berkata, biarkan aku memikirkan masalah ini. Hanya itu yang dikatakan Yuyan. Yu Villa membukakan pintu untukmu kapan saja. After Yuyan selesai berbicara, dia pergi dengan sedih, wajah Yu masih sedikit merah, dan sosoknya sedikit hilang. Nona Yu Villa, haruskah aku memikirkannya? Memiliki dukungan yang kuat akan banyak membantuku. Yang Fan memandangnya pergi dan bergumam. Dia juga bisa melihat bahwa Chu Yuyan memang memiliki kasih sayang yang tulus padanya, mungkin bukan jenis yang teguh sampai mati, tapi itu juga tidak salah. Tepat saat matahari terbenam dan malam akan segera tiba, seorang lelaki tua berpakaian sipil yang sibuk dengan perjalanan dan debu serta membawa keranjang obat datang ke Puai Medical Center. Kakek, seru Zheng Xiaoman, melompat kegirangan, dan melemparkan dirinya ke pelukan lelaki tua itu. Apoteker Zheng, Yang Fan keluar untuk menyambutnya, dia masih menghormati apoteker tua ini. Keduanya mengambil tempat duduk mereka di aula dalam. Apoteker Zheng terlihat sangat puas, dan berkata sambil tersenyum akhirnya, semuanya selesai. Mulai hari ini dan seterusnya, saya telah menarik diri dari dunia kultivasi abadi. Sayang sekali. Menikmati berkah. Sayang sekali kita masih harus melakukannya bertarung di jalan ini, jalan peri jauh, dan itu sangat sulit. Yang Fan memberi selamat. Hei, aku juga tidak punya harapan untuk dipromosikan ke Ningxuan, kalau tidak, akan sulit melepaskan obsesi di hatiku ini. Zheng Yaoshi menghela nafas. Memang, selama masih ada sedikit harapan, kultivator abadi tidak akan menyerah, jika tidak maka akan sulit untuk masuk ke jalan ini. Saya datang ke klinik hari ini dan membawa berita dari benteng keluarga Yang. Baik patriark keluarga Yang maupun patriark meminta Anda untuk kembali ke keluarga dan menjadi apoteker Keliao. Mencibir, Yang Jiabao ini benar-benar ditentukan. Namun, kali ini bahkan nenek moyang keluarga Yang bergabung, jadi agak rumit. Yah, itu semua karena pensiunan orang tua itu, dan benteng keluarga Yang kebetulan kekurangan calon apoteker yang memenuhi syarat, jadi mereka sangat mendesak untuk membiarkan Anda kembali ke keluarga, apoteker Yang apoteker Zheng. Menghela nafas, dia juga melihat ketidaksenangan dan kesulitan Yang Fan, dan merasa sedikit malu. Saya tidak bisa menyalahkan Zheng Yaoshi untuk masalah ini. Faktanya, Yang Jiabao mengirim seseorang untuk memberikan saya surat, tetapi yang tidak setuju, Yang Fan berkata dengan tenang, seolah-olah dia tidak mengambil hati masalah ini. Sebenarnya, bukan hal yang buruk bagi Tuan Yang untuk kembali ke keluarga dan menikmati perawatan apoteker di Keliao. Jika ada kebuntuan dengan Yang Jiabao, mungkin tidak baik untuk klinik medis yang Anda buka di sekuler dunia. Apoteker Zheng menyarankan dari samping. Hehe, apoteker Zheng kewalahan. Saya adalah anak dari keluarga Yang, dan saya tidak pernah dikeluarkan dari keluarga Yang. Namun, kebebasan Yang untuk menjadi apoteker di Keliao ini. Selain itu, bukan Yang mengundang saya untuk menjadi Keliao. Keluarga Jiabao. Kata Yang Fan dengan ringan. Mungkinkah orang-orang dari Rain Mist Villa juga mengundang Yaoshi? Yang Yaoshi Zheng menunjukkan ekspresi bingung. Itu benar, jika kamu ingin ke dokter, kamu bisa datang ke klinikku. Yang mengenakan biaya tertentu sesuai prosedur, dan dia tidak pernah memeras uang, kata Yang Fan dengan santai. Bagus sekali. Orang yang ingin datang ke Yang Jiabao tidak berani mendorongmu. Zheng Yaoshi menghela nafas, dan rasa bersalah di hatinya sedikit lega. Setelah itu, keduanya mulai berdiskusi tentang magang Zheng Xiaoman. Aku ingin tahu apa pendapat Yaoshi yang tentang cucu perempuanku, apakah dia bisa belajar darimu? Yaoshi Zheng bertanya sambil tersenyum. Dia memiliki dasar yang baik dalam kedokteran, tetapi saya hanya dapat menerimanya sebagai siswa terdaftar sekarang. Yang Fan berhenti sebentar, apakah dia bisa menjadi siswa formal atau tidak akan membutuhkan waktu untuk belajar di aspek lain. Haha, selama Yaoshi yang menerimanya, tidak apa-apa. Xiaoman lembut dan baik hati. Jika kamu bergaul dengannya sebentar, aku yakin kamu akan dapat menentukan karakternya, kata Zheng Yaoshi dengan tenang, sangat percaya diri tentang ini. Yang Fan mengangguk, dia memang memiliki ide untuk mempelajari karakter Zheng Xiaoman. Menerima murid bergantung pada bakat, pemahaman, dan yang lebih penting, karakter. Dalam dunia budidaya yang abadi, tidak jarang master dan magang saling membunuh.
Hal ini juga terkait dengan kurangnya perhatian guru terhadap karakter muridnya. Karena di seluruh dunia kultivasi abadi, apakah itu sekte yang layak, keluarga kultivasi dari seluruh dunia, atau kultivator biasa, ketika merekrut murid, yang paling penting adalah bakat, yaitu bakat mengolah abadi. Begitu Anda memiliki akar spiritual yang baik dan bakat yang baik, Anda sangat ingin merekrut mereka, sehingga faktor karakter sering diabaikan. Tentu saja, ini juga mengacu pada sebagian besar situasi, dan ada juga banyak pembudidaya abadi yang lebih memperhatikan karakter. Setelah mengkonfirmasi magang, wajah Zheng Yaoshi memerah, dan dia berkata kepada Zheng Xiaoman di luar Xiaoman, cepat masuk, dan beri Yang Yaoshi magang guru. Zheng Xiaoman sangat gembira ketika mendengar ini, dan datang ke Yang Fan. Dia melakukan 3 sujud berlutut. Yang Fan membantunya, dan berkata sambil tersenyum mulai hari ini dan seterusnya, Anda adalah murid terdaftar pertama yang saya terima. Apakah Anda bisa menjadi murid formal masih perlu dipelajari lebih lanjut? Terima kasih, Guru Long En. Zheng Xiaoman membungkuk. Lagi terima kasih, gerakan Anda anggun dan berperilaku baik. Setelah itu, Yang Fan mulai bertanya tentang murid perempuannya. Berapa umurmu tahun ini? 16. Apakah kamu ingin belajar kedokteran dengan sepenuh hati dan melangkah ke jalan abadi? Ini Xiaoman mengabdikan diri untuk belajar kedokteran, tetapi keabadian tidak pernah menjadi kemewahan. Zheng Xiaoman berkata dengan gugup. Yang Fan Zheng berkata keterampilan medis juga merupakan jalan menuju keabadian, dan mereka juga dapat memperoleh dao. Begitu Anda memasuki sekolah kami, Anda harus mengikuti tujuan sekolah guru. Keterampilan medis sederhana adalah cara kecil, dan mereka yang bisa mendapatkan hasil yang tepat adalah yang sebenarnya, jalan. Ya, saya akan mengingat ajaran guru. Zheng Xiaoman tidak berani berpikir sedikit pun tentang ketidaktaatan, dan menganggap kata-kata Yang Fan sebagai kata-kata bijak. Meskipun pria di depannya hanya 2 atau 3 tahun lebih tua darinya, tetapi keterampilan medis transenden yang lain bahkan membuat kakeknya merasa malu, jadi bagaimana mungkin dia berani tidak puas. Apoteker Zheng hanya tinggal di kota Wuliu selama 1 atau 2 hari sebelum pergi. Sebelum berpisah, dia memberi Yang Fan beberapa bahan obat langka dan 200 batu roh. Bahan obat ini dikumpulkan dengan susah payah oleh apoteker Zheng selama bertahun-tahun, dan sangat berharga. 200 batu roh adalah jumlah yang sangat besar bagi seorang biksu pada periode pemurnian Qi, dan ini juga merupakan upaya telaten Zheng Yaoshi. Yang Fan juga tidak sopan, dia menerima hal-hal ini dengan tenang dan mengirim Zheng Yaoshi pergi. Karena dia telah memutuskan untuk menerima Zheng Xiaoman sebagai muridnya, dia secara alami akan mengajarinya dengan sepenuh hati. Begitu dia menjadi murid bernama, dia adalah salah satu dari dirinya sendiri, dan dia harus mencoba yang terbaik untuk membantunya memasuki jalan abadi dengan keterampilan medis. Oleh karena itu, Yang Fan menerima begitu banyak penghargaan sebelum dan sesudah, tetapi dia merasa nyaman dan memiliki hati nurani yang bersih. Zheng Xiaoman menjadi murid Yang Fan, dan Puai Medical Center memiliki apoteker lain dari dunia kultivasi abadi. Gadis kecil yang berpenampilan cantik ini juga jarang berperilaku baik dan rajin, dia biasanya bekerja keras tanpa keluhan, dan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan hal-hal yang diperintahkan Yang Fan, dan tidak berani mengendur dengan cara apapun. Dengan cara ini, Yang Fan merasa sedikit lebih rileks, seperti cedera selama periode pemurnian Qi, biasanya dia tidak perlu mengambil tindakan, dan Zheng Xiaoman dapat menyelesaikannya sendiri. Yang Fan sudah memiliki perasaan bahwa penyembuhan luka pada tingkat ini selama periode pemurnian Qi akan berdampak kecil pada pertumbuhan kultivasinya, apalagi manusia biasa. Di waktu luangnya, di siang hari, dia memahami obat giok yang diberikan oleh lelaki tua dengan bungkuk, serta pengetahuan dalam bab tentang penyembuhan suci dan alkimia. Di aula medis, menggabungkan pengetahuan teoretis dengan praktik, pengalaman dan pengetahuannya di bidang kedokteran menjadi semakin melimpah. Pada malam hari, selain memahami kekuatan supernatural dan misteri seni iblis 9 neter, Yang Fan juga diam-diam mempraktikkan teknik racun tirani 1000 mil keheningan kering. Dengan cara ini, kehidupan Yang Fan penuh dan bebas. Pada suatu hari, dia tiba-tiba teringat sesuatu, menghitung waktu, dan bergumam perjanjian 1 tahun dengan Yun Yuxi di Paviliun Xiuyu, sekarang dihitung, hanya tersisa 6 atau 7 bulan. Untuk janji temu 1 tahun. Lokasinya di Kyoto, dan perjalanannya jauh, jadi kita harus berangkat lebih awal. Sepertinya aku lebih baik menyingkirkan beberapa masalah sepele dalam waktu dekat, dan kemudian pergi ke Kyoto terlebih dahulu. Yang Fan merenung. Saat dia pergi ke ibu kota, selain bertemu Yun Yuxi, dia punya 1 atau 2 rencana lain. Salah satu rencananya adalah membuka pusat medis di Kyoto.
Saat ini, reputasinya sebagai dokter ajaib hanya terbatas pada dunia kecil budidaya keabadian di Yang Jiabao dan Yu Villa. Untuk negara Yuyang yang besar, dia masih merupakan keberadaan yang tidak berarti. Untuk meningkatkan basis kultivasinya di masa depan, Yang Fan harus mendapatkan popularitas dan membiarkan lebih banyak biksu yang lebih kuat datang kepadanya untuk penyembuhan. Tentu saja, premisnya adalah dia harus memiliki kekuatan tertentu. Setengah bulan kemudian, Lin Zong meninggalkan Bea Cukai dan datang ke klinik medis. Yang Fan memperhatikan beberapa perubahan pada auranya. Ya, kamu masih satu langkah lagi dari dipromosikan ke tahap akhir pemurnian Qi. Yang Fan tersenyum. Tuanku, apakah Anda sudah memasuki tahap tengah pemurnian Qi? Lin Zong juga menatap Yang Fan dengan linglung. Belum mundur. Betul. Kalau begitu kamu belum mundur. Tidak. Yang Fan berkata dengan acuh tak acuh, menerima begitu saja saya dulu adalah seorang biksu dalam tahap konsentrasi, dan saya mempertahankan pemahaman saya tentang proses dan ranah kultivasi. Titik. Lin Zong berkata dengan heran, berpikir apa yang dia katakan masuk akal. Masuk akal bagi Yang Fan untuk berlatih lagi dari awal, dan ditambah dengan bakatnya untuk mengolah keabadian, masuk akal untuk mencapai pencapaian seperti itu dalam setengah tahun. Ngomong-ngomong, Xiao Man adalah murid terdaftar saya sekarang. Ketika saya tidak ada, dia akan membantu Anda dalam menjalankan pusat medis. Kalian berdua dapat bergiliran duduk di pusat medis. Jangan tunda kultivasi Anda, Yang Fan berkata kepada Lin Zong lagi. Titik. Murid. Lin Zong menilai Zheng Xiaoman beberapa kali, lalu mengangguk ke Yang Fan. Setelah Lin Zong kembali, Yang Fan segera mundur. Akibatnya, setelah 3 hari 3 malam retret terus-menerus, Immortal Hongjue Yang Fan memasuki periode berkonsentrasi secara alami. Saat dia maju ke tahap konsentrasi, halo hijau zamrud tembus pandang di benaknya berkedip sesaat. Segera, informasi di Xian Hongjue. Fragmen berubah drastis. Sebelum itu, hanya isi bab pemurnian Qi yang terlihat jelas di benak Yang Fan, bab konsentrasi agak kabur, dan bab pembangunan fondasi bahkan lebih kabur. Dan yang di atas 3 alam ini bahkan lebih kacau. Namun, ketika Immortal Hongjue Yang Fan naik ke tahap konsentrasi, sebagian besar informasi di 3 lantai pertama ditampilkan. Konten di tahap konsentrasi terlihat jelas, dan mereka yang berada di tahap pembentukan yayasan dapat melihat sebagian darinya. Adapun bab tentang penyembuhan lainnya, bab tentang alkimia, informasi di dalamnya tidak banyak berubah. Selain 3 alam pertama, Yang Fan juga samar-samar merasakan 6 kelompok informasi kacau yang mewakili tahap pembangunan fondasi ke atas. Dia sudah lama menebak bahwa Xian Hongjue fragmen harus mencakup 9 alam budidaya abadi di dunia manusia. Karena itu adalah sebuah fragmen, itu tidak boleh lengkap, jika benar-benar mungkin untuk berubah menjadi bulu dan naik, mungkin Anda bisa mendapatkan keterampilan dunia peri. Tentu saja, ini masih jauh, dan Yang Fan tidak terlalu memikirkannya. Setelah itu, Yang Fan terus mundur dan mulai berlatih rumus dan isinya dalam periode konsentrasi. Setelah Xian Hongjue memasuki masa konsentrasi, kabut kehidupan di tubuhnya menjadi lebih padat dan lebih tebal. Ketika Yang Fan melatih kungfu di telapak tangannya, dia bisa melihat seberkas udara hijau, selembut angin sepoi-sepoi, seolah tidak terlalu mematikan. Yang Fan juga mengerti bahwa keunggulan Xian Hongjue bukanlah pada serangan, jadi tidak sekuat Jiuyu Demon Art dalam hal kekuatan. Pada hari kedua setelah dia mundur untuk mengkonsolidasikan kultivasinya, Lin Zong tiba-tiba bergegas mencarinya. Ada apa? Tanda tanya. Yang Fan tidak mundur secara mendalam, dia mengkonsolidasikan kultivasinya, dan segera mengetahui kedatangan Lin Zong. Tuan Yang Lei ada di sini, kata Lin Zong segera. Untuk apa dia di sini? Yang Fan mengerutkan kening. Jika itu bukan sesuatu yang penting, kita akan membicarakannya setelah saya meninggalkan Bea Cukai. Tidak. Sepertinya ada tetua generasi kedua dari Yang Benteng keluarga, tapi aku tidak mengenalinya. Jawab Lin Zong. Penatua generasi kedua. Hati Yang Fan bergetar, dia bangkit dengan cepat, dan berkata pada dirinya sendiri, mungkinkah dia? Aku akan segera pergi. Yang Fan langsung keluar dari gerbang dan berjalan menuju ruang medis. Tempat peristirahatannya adalah di rumah. Yang Fan secara alami sangat akrab dengan tetua generasi kedua Yang Jiabao. Dan dia sangat jelas bahwa tetua generasi kedua ini pada dasarnya berusia di atas 40 tahun, dan basis kultivasi mereka setidaknya berada di atas tahap konsentrasi menengah. Sejak Yang Jiabao mengirim tetua generasi kedua, dapat dilihat betapa dia mementingkan Yang Fan. Di saat yang sama, ini juga menunjukkan bahwa masalah Yang Jiabao bertekad untuk menang. Ketika Yang Fan berjalan ke pusat medis Puai,
dia kebetulan melihat adik laki-lakinya Yang Lei berdiri di depan pintu pusat medis. Saudaraku, tuanku sedang menunggumu di dalam. Yang Lei tersenyum tipis, mengangkat bahu, dan tidak memberi petunjuk apapun kepada Yang Fan. Yang Fan juga tidak menganggapnya aneh, tetapi sedikit mengernyit, dan berjalan ke ruang tamu di dalam aula medis bersama adik laki-lakinya. Tuan adik laki-laki Yang Lei adalah Yang Gang, adik laki-laki dari keluarga yang kontemporer di Nanling. Kultivasi Yang Gang tidak menonjol di antara tetua generasi kedua, tetapi sebagai adik dari kepala keluarga, statusnya tidak rendah. Konferensi Wentian terakhir dipimpin oleh Yang Gang. Di ruang tamu, yang duduk di atas adalah seorang pria parubaya dengan wajah agung dan alis seperti pedang, penampilannya agak mirip dengan kepala keluarga Yang, dan ada sedikit kesombongan orang yang lebih tinggi di tubuhnya. Paman Yang, embusan angin apa yang membawamu ke sini, dan biarkan aku pusat medis Puai menikmati kehormatan seperti itu. Yang Fan tersenyum dan melangkah maju untuk memberi hormat dengan tenang, mengungkapkan rasa hormatnya kepada tetua generasi kedua dalam kata-katanya. Paman Si, terima kasih telah mengingatku sebagai Paman Si. Yang Gang dengan cemberut menatap Yang Jiabao, mantan jenius nomor 1 di matanya. Melihat tingkat kultivasi Yang Fan saat ini, mata marah Yang Gang memancarkan warna yang aneh. Hanya dalam setengah tahun, Yang Fan telah mencapai tahap tengah pemurnian Qi, kemajuan seperti itu benar-benar tak terbayangkan. Namun, mengingat kultivasi dan bakat anak ini sebelumnya, itu tidak terlalu mengejutkan. Melihat hal ini, Yang Gang sedikit mengesampingkan rasa jijik, mungkin anak ini akan memiliki kesempatan untuk kembali ke masa konsentrasi di masa depan. Saya tidak tahu mengapa Paman Si datang ke klinik kami kali ini, apa urusanmu? Yang Fan duduk, dan segera seorang magang dari klinik membawakan teh. Fan hitung sendiri, sudah berapa hari kamu belum kembali ke Benteng Yang? Yang Gang terbatuk ringan, dan nadanya sedikit melunak. Yang Fan tidak bisa menahan rasa heran, Yang Gang ini dikenal dengan kepribadiannya yang panas dan kejam, tapi sekarang dia menjadi sopan dengannya, yang sebenarnya tidak mudah. Sudah lebih dari setengah tahun, kata Yang Fan dengan tenang. Menurut hukum keluarga, jika seorang murid meninggalkan Yang Jiabao tanpa izin, setidaknya dia akan dihukum dengan tongkat, dan paling buruk kakinya akan patah. Apakah kamu tahu semua aturan keluarga ini? Tatapan Yang Gang memadat lagi. Yang membuat Yang Fan samar-samar merasakan tekanan saham. Hehe, apa maksud Paman Si? Apakah Anda selalu datang ke pusat medis Puai saya secara langsung hanya untuk menghukum saya? Yang Fan tersenyum, tanpa sedikit pun rasa takut atau rasa hormat di matanya. Yang Gang sedikit terkejut, dia tidak berharap Yang Fan begitu tenang di bawah tekanan dan serangan verbalnya sendiri. Mungkinkah putra ini memiliki sesuatu untuk diandalkan? Hati Yang Gang tiba-tiba merasa bahwa Yang Fan di depannya tidak sesederhana seorang apoteker di masa pemurnian Qi. Yang Lei berdiri di samping dengan senyuman di bibirnya, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Apakah kamu menerima surat dari Patriark? Yang Gang mengubah topik pembicaraan lagi. Mengerti. Yang Fan mengangguk. Karena Anda telah menerima surat dari Patriark, Anda harus memahami bahwa tujuan membiarkan Anda kembali ke Yang Jiabao bukan untuk menghukum Anda, tetapi memberi Anda kesempatan untuk melakukan kejahatan dan perbuatan baik. Yang Gang berkata dengan serius matanya secara bertahap menjadi lebih tajam. Melayani kejahatan dan melakukan perbuatan baik. Yang Fan menghela nafas ringan, dengan sedikit sarkasme menggantung dari sudut mulutnya, dan diam-diam berkata Yang Jiabao ini benar-benar menganggap dirinya sebagai orang berdosa. Apoteker Zeng miskin. Yang Gang berkata dengan ramah dan tegas. Maaf Yang Fan menggelengkan kepalanya ini bukan waktunya bagiku untuk kembali ke keluarga. Yang Fan, apa maksudmu? Apakah kamu berani melanggar perintah dan perintah keluarga? Yang Gang sangat marah dan mengulurkan tangannya dengan keras, menamparkan meja. Ledakan, cangkir teh di atas meja melonjak, lalu jatuh kembali ke posisi semula dengan retak, dan tidak ada air yang bocor. Yang Fan menyipitkan matanya sedikit, dan berkata dengan santai Paman Si datang kali ini, apakah ini untuk mengancam saya untuk kembali ke Yang Jiabao? Orang-orang dari Yu Villa juga datang untuk mengundang saya menjadi apoteker Kliao. Sikap mereka adalah sebanding dengan Paman Si. Jauh lebih baik. Yu Villa, ekspresi Yang Gang berubah. Dia juga tahu bahwa Yang Fan sangat dekat dengan orang-orang dari Yu Villa baru-baru ini. Kamu sebagai anak dari benteng keluarga Yang, bagaimana kamu bisa bergabung dengan Villa Yu? Yang Gang mengepalkan tinjunya, dengan gelombang amarah dan kekerasan yang ditekan dari tubuhnya, dan tekanan spiritual yang tak terlihat datang darinya.
Meskipun mereka sangat mendesak tentang masalah ini dan sangat menghormati saya masih menganggapnya sebagai keponakan saya. Kata Yang Fan dengan ringan. Oke, kamu kejam. Yang Gang menahan amarahnya, dan berkata, jika kamu memiliki syarat, kamu dapat memintanya. Yang Fan sedikit lega, dia tahu bahwa temperamen Yang Gang sangat keras, dan dia akan dengan mudah menyakiti orang. Terpuji baginya untuk membuat konsesi seperti itu sekarang. Paman Yang, jika saya ingin kembali ke benteng keluarga Yang, satu-satunya kemungkinan adalah konferensi Wentian 2 tahun kemudian. Pada saat itu saya juga akan memiliki kesempatan untuk naik ke tahap konsentrasi. Sebelumnya, selama keluarga tidak memaksa keponakan saya tidak akan bergabung dengan pasukan kultivasi lainnya. Aura ramah dan acuh tak acuh Yang Fan tiba-tiba menghilang, digantikan oleh aura yang ganas dan menindas, dan matanya juga dingin. Wajah Yang Gang menunjukkan ekspresi yang aneh, dan dia samar-samar merasakan penindasan dan kehancuran mutlak dari tubuh Yang Fan. Apakah benar-benar mungkin bagimu untuk meningkatkan konsentrasi dalam 2,5 tahun yang tersisa? Yang Gang sedikit terkejut, dan bertanya ragu-ragu. Bagaimana dia bisa tahu bahwa tidak lama setelah Yang Fan memasuki tahap konsentrasi, dia juga mempraktikkan serangkaian keterampilan sihir yang tiada taraf, bahkan tetua generasi kedua dari keluarga itu mungkin bukan lawannya. Adapun 2 tahun kemudian, siapa yang bisa memprediksi seberapa jauh Yang Fan akan berlatih? 80% yakin. Yang Fan berkata dengan tenang, ini hanya kultivasi ulang. Dengan bakat dan pengalaman saya, ditambah dengan bimbingan orang-orang aneh, bukan tidak mungkin untuk lakukan ini. Terlalu sulit. Oke, mata Yang Gang berkilat, ini kesepakatan. Paman Si, jangan salah paham. Keponakanku akan kembali ke Yang Jiabao dalam 2 tahun, tapi dia mungkin tidak bisa untuk melayani keluarga. Yang Fan Lue berkata dengan sinis, dan kemudian menatap adik laki-lakinya Yang Lei. Tujuan utama saya adalah membantu adik laki-laki saya melawan tuan muda dari keluarga Yang di ibu kota, maksud. Dalam konferensi Wentian terakhir, Yang Yu menantang seluruh 3 generasi anak-anak benteng keluarga Yang, dan bahkan mengolok-olok Yang Fan dengan dingin. Adik laki-laki Yang Lei melawan dengan marah, dan akhirnya menyetujui kontrak 3 tahun. Pada saat itu, Yang Yu menjelaskan bahwa dia akan datang ke Yang Jiabao lagi dalam 3 tahun, dan ingin menantang Yang Fan bersaudara dan anak-anak lainnya, serta meyakinkan Yang Jiabao untuk kalah. Hahaha, kalian memang elit keluarga. Konferensi Wentian berikutnya juga yang paling dikhawatirkan Patriark dan aku. Jika kalian berdua bisa bersaing tak terkalahkan dengan Tuan Muda Kyoto, itu akan terjadi, jadilah untukku Yang Jiabao memenangkan banyak wajah, dan ini juga merupakan kesempatan bagus bagimu untuk melakukan kejahatan dan melakukan pelayanan yang berjasa. Yang Gang bertepuk tangan dan tertawa. Yang Fan tidak menganggapnya serius di dalam hatinya, alasan mengapa dia menyebutkan konferensi Wentian berikutnya adalah karena menunda waktu dan mengumpulkan kekuatan. Di sisi lain, itu juga demi kehormatan dan aib saudara-saudaranya. Dalam pertemuan Tian-Tian terakhir, dia baru saja kehilangan kungfu dan menderita segala macam hinaan dan ejekan. Adik laki-lakinya memprotes karena ini, dan akhirnya mendapatkan perjanjian 3 tahun. Tuan muda dari keluarga yang memiliki bakat yang luar biasa, dengan bimbingan guru terkenal dan dukungan berbagai ramuan langka, baik itu senjata ajaib, bakat, keterampilan, atau kekuatan di belakangnya, tidak ada jenius dari keluarga kecil yang bisa melakukannya, bersaing. Untuk kontrak 3 tahun, Yang Fan tidak bisa membiarkan adiknya menghadapinya sendirian, karena masalah ini disebabkan oleh dirinya sendiri. Di saat yang sama, ada satu alasan terakhir di benak Yang Fan, yaitu setelah kencan terakhir dengan Yun Yuxi, dia menghadapi ancaman Yang Yu untuk menginterogasinya, bahkan dikejar oleh penjaga keluarga Yang. Maksud keponakan saya telah diungkapkan dengan jelas. Jika saya ingin datang ke Yang Sishu, saya juga bisa memahaminya. Saya berharap untuk menyampaikannya kepada keluarga. Yang Fan tersenyum sedikit. Ini Yang Gang berkata dengan agak malu. Zheng Yaoshi baru saja pensiun, dan Yang Jiabao saya benar-benar kekurangan apoteker yang berkualitas. Dikabarkan bahwa keterampilan medis Anda menempati urutan pertama di bidang ini, bahkan Zheng Yaoshi dan Lin Yaoshi menunggu orang lain menghela nafas. Yang Fan tercengang, sejak kapan keterampilan medisnya menempati urutan pertama di sekitarnya. Itu hanya pujian konyol dari orang luar, jangan dianggap serius, Paman Si. Yang Fan menggelengkan kepalanya. Haha, Fan kamu rendah hati. Terakhir kali ayahku kembali dari Ghost Course Mountain, dia tidak terlalu mengagumimu. Kudengar kamu juga menggunakan racun untuk melukai yang kuat di tahap pondasi. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan apoteker biasa. Yang Gang tertawa, dan menjadi lebih sopan kepada Yang Fan,
mengubah strategi sebelumnya yang menggabungkan kebaikan dan kekuatan. Yang Fan tidak hanya memiliki keterampilan medis yang luar biasa, tetapi dia juga dibimbing oleh seorang ahli terpencil di belakangnya. Yang lebih penting lagi, dia masih memiliki harapan besar untuk naik ke konsentrasi. Pada saat yang sama, yang membuat Yang Gang merasa ketakutan adalah bahwa putra ini benar-benar menguasai teknik racun yang dapat melukai yang kuat dalam periode pendirian yayasan. Bahkan tahap pembangunan fondasi bisa terluka parah, jadi jika itu adalah tahap konsentrasi, bukankah mungkin langsung diracuni ayah? Yang Gang sebutkan adalah leluhur keluarga Yang, orang kuat di tahap pembuatan pondasi. Tapi sejauh Yang Fan tahu, umur leluhur keluarga Yang sepertinya akan segera berakhir. Racun hanyalah tipuan kecil. Keponakanku cukup beruntung bertemu dengan dua leluhur terakhir kali di Gunung Mayat Hantu. Hanya saja Hu Fei dari Villa Hujan dan Kabut benar-benar melarikan diri dengan rampasan yang Fan menamparkan. Haha, untuk menarik topik sensitif seni racun. Meskipun sangat beruntung menggunakan racun untuk melukai parah yang kuat di tahap dasar terakhir kali, itu masih merupakan ancaman besar bagi yang kuat di tahap konsentrasi. Kejadian ini mungkin akan membuat para biksu di tahap konsentrasi ketakutan. Oh, ayah saya baru saja menyebutkan sedikit tentang apa yang terjadi selama perjalanan ke Gunung Hantu Mayat. Keponakan saya juga terlibat. Bisakah Anda menjelaskannya kepada saya? Yang Gang segera menjadi tertarik dan bertanya dengan cepat. Yang Fan tidak menyembunyikan apapun, dia mengulangi pernyataan yang dia buat dengan dua leluhur terakhir kali. Saat Yang Gang mendengarkan, dia merasa sangat senang, dan pada saat yang sama teringat peringatan ayahnya kepadanya makam 1000 tahun di Gunung Mayat Hantu tidak boleh disentuh. Tempat ini sangat tabu. Jika seorang biksu memasuki periode pembangunan yayasan, dia akan hampir mati. Ngomong-ngomong, Paman Yang, saya punya pertanyaan lain untuk ditanyakan tentang keluarga Kyoto Yang dan keberadaan ayah saya. Saya harap Paman Yang bisa menjelaskannya untuk keponakanku. Keluhan dari generasi sebelumnya juga menjadi perhatian terbesar antara saudara-saudara kita keraguan. Yang Fan tiba-tiba bertanya, dengan wajah bermartabat dan penuh harap. Yang Lei berdiri bersama, dengan sedikit keinginan di matanya. Ini kulit Yang Gang berubah, dan di bawah tekanan mata bersemangat Yang Fan bersaudara, dia berkata tanpa daya fakta ini adalah tabu besar di Yang Jiabao saya. Paman Yang, kami hanya ingin tahu segalanya tentang ayah kami. Mungkinkah Anda bahkan tidak bisa memuaskan kami dengan permintaan ini? Cahaya tajam melintas di matanya. Jika Yang Gang menolak untuk mengungkapkannya kali ini, Yang Fan bahkan akan memiliki ide untuk menjadi kuat. Yang Lei tetap diam, tangan di belakang punggungnya bergetar, dengan urat memar. Seluruh ruang tamu sunyi senyap, hanya sedikit detak jantung dan napas yang terdengar. Yang Gang tiba-tiba merasakan krisis, dan merasa sedikit tidak nyaman di hatinya, hanya untuk merasakan suhu di dalam ruangan tiba-tiba turun sedikit. Terlalu tidak terbayangkan bahwa tanda krisis seperti itu bahkan akan terjadi di tengah konsentrasinya. Tiba-tiba, dia memikirkan racun mematikan yang dikendalikan oleh Yang Fan, yang dapat melukai serius bahkan seorang biksu di tahap pendirian yayasan. Untuk sesaat, keringat dingin muncul di dahinya. Namun, bagaimanapun, dia adalah penatua dari generasi kedua yang berkonsentrasi, dan dia kembali normal dalam sekejap, dan pikirannya berfungsi dengan cepat. Jika Anda melakukannya, cara terbaik adalah membunuh atau menahan Yang Fan dalam sekejap. Namun, ada juga faktor yang tidak terduga. Itu Yang Lei. Yang Lei berdiri di sampingnya, dan dia juga seorang biksu dalam masa konsentrasi. Jika Yang Gang menyerang Yang Fan, siapa yang akan dia bantu? Di satu sisi adalah guru yang memiliki anugerah pendidikan, dan di sisi lain adalah saudara kandung yang memiliki hubungan darah dan daging. Yang Gang tidak tahu harus berbuat apa. Yang lebih dia khawatirkan adalah bahwa Yang Fan mungkin telah menggunakan racun tanpa ada yang memperhatikan. Paman Yang, apakah itu ayahku Yang Tian atau dua saudara laki-laki kita? Mereka semua milik keluarga Nanling yang baris ini. Jika kita merahasiakan urusan ayah kita, bagaimana kita bisa benar-benar melayani benteng keluarga Yang dengan setia? Nada suara Yang Fan sedikit melunak. Oke, aku bisa memberitahumu sedikit. Yang Gang menghela nafas pelan, wajahnya menunjukkan ekspresi nostalgia, seolah-olah dia telah kembali ke ruang dan waktu masa lalu. Ayahmu, Yang Tian, adalah sosok legendaris. Pada hari itu 30 tahun yang lalu, dia datang ke benteng keluarga Yang. Setelah diperiksa oleh para tetua keluarga, ditemukan bahwa dia memiliki yang sangat langka akar roh yang berbeda di dunia budidaya abadi. Yang Gang menghembuskan napas dengan ringan, tampaknya bingung, tetapi juga iri dan cemburu, sangat rumit. Akar roh yang berbeda. Mendengar ini, Yang Fan dan Yang Lei terkejut.
Jika ini masalahnya, bukankah bakat Yang Tian jauh lebih baik daripada dua saudara laki-laki mereka? Seperti yang kita ketahui bersama, akar spiritual di dunia budidaya keabadian dibagi ke dalam kategori berikut: akar roh limbah, akar roh biasa, akar roh bumi, dan akar roh langit. Tian Lingen, itu adalah bakat tingkat atas, seorang jenius yang langka di dunia keabadian dalam 100 tahun. Namun, selain akar spiritual semacam ini, ada juga akar spiritual yang lebih halus dan misterius, yaitu akar roh alien. Kemampuan dan bakat akar roh alien sulit dipahami, dan yang terburuk adalah akar roh bumi, jika itu yang terkuat, bahkan mungkin melampaui akar roh langit tingkat atas. Ini adalah rahasia terbesar yang Jiabao saat itu. Para tetua dari generasi sebelumnya bahkan membuat masalah ini tabu, mengklaim bahwa Yang Tian adalah seorang kultivator dengan akar roh bumi, dan mereka takut masalah ini akan diketahui orang luar. Setelah itu, perilaku Yang Tian juga sangat baik. Setelah usia 20 tahun, dia naik ke tahap konsentrasi dan menjadi pemimpin di antara generasi baru. Karena ayah saya adalah akar roh yang berbeda, mengapa dia naik ke tahap konsentrasi pada usia 20? Yang Fan adalah jalan yang agak membingungkan. Yang Gang tersenyum pahit. Saya juga berpikir begitu saat itu, hanya untuk mengetahui kemudian bahwa kita semua salah. Mungkinkah ada yang berubah? Ayahmu menyembunyikannya sangat dalam. Anggota keluarga kontemporer kita semua dibuat bingung olehnya. Baru pada suatu hari tuan muda dari keluarga yang di Kyoto datang ke konferensi Wentian benteng keluarga yang kita, dan kami melihatnya gunung es. Satu sudut suara Yang Gang sangat dalam, dan dia melanjutkan menyatakan. Tuan muda dari keluarga yang saat itu adalah kepala keluarga yang saat ini di Kyoto. Saat itu, dia penuh semangat, dan dia telah berkultivasi ke tahap akhir konsentrasi pada usia 20. Datanglah ke keluarga yang saya pamerkan kekuatan Anda. Bayangkan saja, dengan basis kultivasi tahap akhir konsentrasi pada usia 20 tahun, bahkan tetua generasi kedua bukanlah lawannya. Siapa lawannya di antara anak-anak generasi ketiga? Yang Gang menghela nafas pelan, dan kemudian wajahnya menunjukkan sedikit keanehan dan kebanggaan, namun, hasilnya di luar dugaan kami. Meskipun tuan muda dari keluarga yang sangat kuat, dia tidak terkalahkan oleh anak-anak generasi ketiga, dan bahkan tetua generasi kedua bukanlah lawannya. Pada akhirnya, ketika Yang Tian akhirnya bergerak, tapi dia memilih untuk bertarung secara pribadi. Hanya sedikit orang yang tahu tentang pertempuran itu, dan tidak lebih dari 5 orang yang menontonnya. Hasil akhir pertarungan mengejutkan semua orang. Tuan muda dari keluarga yang sedang berkonsentrasi pada akhir panggung, rentan, di depan Yang Tian. U200B dia seperti mainan, tidak hanya dikalahkan, tetapi juga sangat terhina. Berbicara tentang ini, Yang Gang menghela nafas lega, seolah-olah dia sendiri bangga akan hal itu. Ayahku saat itu benar-benar luar biasa. Yang Fan dan Yang Lei saling memandang dengan ekspresi kaget dan bangga. Namun, sejak itu, ayahmu Yang Tian juga telah menyinggung tuan muda keluarga yang saat itu, dan juga kepala keluarga yang di Kyoto saat ini. Untungnya, ini hanya kompetisi pribadi, murni keluhan pribadi, meskipun benteng keluarga yang saya sedikit khawatir, tetapi bagaimanapun juga, itu milik cabang keluarga yang di ibu kota, dan tidak terpengaruh. Namun, masa-masa indah tidak berlangsung lama. Sekitar 4 atau 5 tahun kemudian, entah kenapa, hubungan Yang Tian dengan tuan muda dari keluarga yang di ibu kota saat itu menjadi semakin intens, dan dia terlibat di dalamnya. Beberapa orang yang saya temui bukanlah orang biasa, termasuk Tuan Su yang misterius dan tidak dapat diprediksi. Selain itu, ada orang lain yang lebih sulit untuk diprovokasi, yaitu orang spesial dari sekte yang ajaib, iblis tua dari murid besar Sanyo Lai Wuhuan. Lai Wuhuan. Tanda tanya tanda seru. Baik Yang Fan dan Yang Lei tampak terkejut. Tanpa diduga, masalah ini akan melibatkan eselon atas dunia kultivasi kerajaan Yuyang. Sejauh yang mereka tahu, Lai Wuhuan ini tampaknya adalah seorang kultivator tingkat tinggi. Orang seperti itu berdiri di puncak dunia kultivasi kerajaan Yuyang dan memandang rendah orang biasa. Kekuatan kecil seperti yang Jiabao mungkin tidak benar cara sama sekali. Dengan munculnya Lai Wuhuan, tuan muda dari keluarga Yang, Tuan Su dan yang lainnya dikalahkan satu demi satu. Saat itu, saya juga melihat Yang Tian pulang ke rumah dalam keadaan terluka, tetapi dia hanya beristirahat sebentar sebelum menghilang secara misterius. Lalu, tidak lama kemudian, dia kembali denganmu di pelukannya, dengan ekspresi sedih dan bersalah. Yang Gang memandang Yang Fan. Yang Fan mengerti bahwa tahun itu, dia dibawa ke kota Wuliu oleh ayahnya. Adapun ibu kandungnya, dia belum pernah bertemu satu sisi. Ngomong-ngomong, setelah ayahku kembali denganku di pelukannya,
bukankah keluarga yang di Kyoto mengambil tindakan terhadapnya? Yang Fan mengajukan pertanyaan. Dia ingat bahwa dia pernah tinggal di kota Wuliu selama beberapa waktu, dan itu sangat damai dan harmonis. Ini aku baru tahu kemudian bahwa keluarga yang di ibu kota tampaknya sedikit takut pada ayahmu. Aku tidak tahu persis rahasia apa yang terlibat. Yang Gang ragu-ragu. Saat itu, Yang Tian benar-benar kejam, bahkan keluarga yang di ibu kota takut padanya. Lalu apa yang terjadi nanti? Yang Lei bertanya. Setelah dia mengirim Move On Air ke Liu Wuhen yang lebih tua dari benteng keluarga Yang, dia menghilang secara misterius lagi. Tapi menurut rumor, selama periode ini, Lai Wuhuan, yang berada di panggung Jindan, keluar sekali dan kembali dengan cedera serius. Adapun ayahmu, dia tidak pernah kembali. Ah, mendengar hasilnya, suara Yang Fan naik ke tenggorokannya. Ketika Yang Tian keluar, kemungkinan besar akan melawan Lai Wuhuan. Akibatnya, Lai Wuhuan yang berada di tahap Jindan pulang ke rumah dengan luka serius, namun ayahnya Yang Tian tidak pernah kembali. Setelah itu, kami semua berpikir bahwa Yang Tian telah lolos dari kematian, kecuali temannya Liu Wuhen. Sangat disayangkan Penatua Liu juga merupakan keberadaan misterius. Dia menghilang secara misterius pada malam konferensi Tian-Tian terakhir. Apakah Anda pernah bertanya? Lai Wuhuan mengapa dia terluka parah? Yang Fan bertanya dengan gugup. Lai Wuhuan sama sekali tidak menyebutkan masalah ini. Meskipun dia adalah seorang biksu dari Jalan Setan, dia cukup sombong, tapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang biksu berpangkat tinggi, bukan level yang bisa kita sentuh. Yang Gang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum masam. Lagi pula, sudah lama berdebu. Untuk dunia besar budidaya keabadian, itu hanya gelombang kecil. Hanya orang-orang dari generasi kita yang masih memiliki kesan. Mati, Yang Fan bertanya dengan mata tajam. Dalam hidup seseorang harus melihat orang, dalam kematian seseorang harus melihat mayat. Ini aku khawatir tidak ada yang bisa 100% yakin. Ini mungkin alasan mengapa keluarga yang di ibu kota mengabaikanmu selama bertahun-tahun, dan hanya dalam beberapa tahun terakhir mereka membuat beberapa langkah kecil. Yang Gang berpikir. Singkatnya, sebagian besar Yang Tian hampir mati, harapan untuk bertahan hidup sangat kecil, bahkan di hati beberapa generasi yang lebih tua, dia sudah mati. Apa yang bisa dikatakan? Aku sudah memberitahumu, kamu hanya perlu tahu tentang masalah ini, jangan menyebarkannya ke dunia luar. Yang Gang menghela nafas dan memperingatkan lagi. Setelah beberapa saat, Yang Fan melihat Yang Gang pergi, dan menemukan bahwa punggungnya tampak sedikit tertunduk dan kesepian. Saudaraku, apakah kamu percaya dengan apa yang dia katakan? Yang Lei terdiam sesaat, dengan sudut mulutnya sedikit mengerucut. Mungkin ada beberapa hal yang disembunyikan, tapi saya percaya setidaknya 67%. Yang Fan berkata dengan ringan, Anda bisa menjaga diri sendiri, keamanan kami hanya sementara. Dalam beberapa hari, saya akan pergi ke Kyoto. Kyoto, kakak, kenapa kamu pergi ke sana? Yang Lei bertanya dengan heran. Rahasianya tidak boleh diungkapkan. Yang Fan tersenyum misterius. Secara alami, dia tidak akan menjelaskan bahwa perjalanan ke Kyoto awalnya hanya untuk bertemu dengan seorang wanita. Saudaraku, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Tanah Kyoto penuh dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok, dan kekuatannya saling terkait. Tidak jauh dari Yang Jiabao. Yang Lei tampak dingin, saya harap setelah 2 dan 1,5 tahun, kita masih bisa berada di Yang Jiabao. Reuni di konferensi Wentian. Jangan khawatir tentang keselamatan kakak tertua. Yang Fan sedikit menyipitkan matanya, mari kita lakukan apa yang ayahku lakukan saat itu. Oke. Ini kesepakatan. Yang Lei pingsan, ada aura menyelam keluar dari jurang. Bentak, bentak, takut. Keduanya saling memandang, bertepuk tangan 3 kali, dan membuat sumpah ini. Setelah Yang Lei bertepuk tangan, dia segera meninggalkan kota Wuliu tanpa menoleh ke belakang. Sejak saat itu, dia mulai berlatih keras di benteng keluarga Yang dan jarang muncul di dunia luar. Adapun Yang Fan, dia mulai merawat klinik medis, dan terkadang pergi ke kota Shenzhen terdekat untuk membeli materi, menghilang seperti hantu. Hingga 1 bulan kemudian, Yang Fan tiba-tiba menghilang dari Wusti Willow Town tanpa jejak. 130.